Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1285. Tang Wulin sedikit terkejut ketika dia melihat Smiley Face Douluo ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan berusaha untuk menyatakan dukungannya untuknya. Itu awal yang bagus. Dengan dukungannya, statusnya sebagai Master Sekte Tang akan menjadi lebih kuat dan kuat. Pada saat yang sama, ia juga bisa berbuat lebih banyak di Star Luo Empire. Sekte Master, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. Kekaisaran Luo Star berbeda dari Kekaisaran Dou Spirit. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Kekaisaran Star Luo telah meningkat dari hari ke hari dan berkembang dengan cepat. Mereka sangat tertarik dalam teknologi jiwa dan orang-orangnya sangat menyukai seni bela diri. Mereka memiliki banyak master jiwa. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dou Spirit Empire. Selain itu, Star Luo Empire adalah pendukung setia kepahlawanan pribadi. Mungkin bahwa akan ada pertempuran yang terlibat di sini. Sebagai perwakilan kami dari Sekte Tang, serta Sekte Masternya, sangat mungkin bahwa Anda akan ditantang oleh mereka. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia telah meramalkan keadaan seperti itu. Ketika pertama kali datang ke Star Luo Empire, ia telah mengalami obsesi Star Luo Empire dengan seni bela diri. Meskipun Monster Academy Star Luo Empire tidak dapat dibandingkan dengan Shrek Academy, itu masih sangat kuat. Kepala sekolahnya adalah ahli batas peringkat Douluo. Apakah kamu tahu tantangan apa yang akan mereka hadapi padaku? Tanya Tang Wulin. Hu Jie menggelengkan kepalanya. Kami belum tahu. Namun, Dai Tianling setidaknya berdebat dengan Enci 2 kali. Mereka pasti telah memperjuangkan masalah ini. Aku yakin itu tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun spirit pagoda berdiri di Star Luo Kekaisaran tidak setinggi milik kita, mereka adalah pemasok jiwa roh, jadi mereka berdiri juga tidak terlalu rendah. Tidak akan mudah untuk membujuk Kekaisaran Luo Star untuk berdiri teguh di pihak kita dan meyakinkan mereka bahwa pagoda roh bekerja sama dengan pemujaan Roh Kudus. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Bujukan bukan satu-satunya metode yang harus mereka gunakan untuk melawan Kekaisaran Bintang Luo. Orang-orang dari Kekaisaran Luo Star tangguh. Negara mereka berkembang sangat cepat dan fondasinya lebih kuat. Mereka bahkan bisa menunggu musuh mereka kelelahan oleh perjalanan panjang sebelum menyerang mereka. Mereka mungkin tidak perlu takut akan perang ini. Paling tidak, mereka punya peluang. Hu Jie melanjutkan, Sekte Master, basis kultivasi spiritual Anda sangat kuat. Saya ingin tahu peringkat apa yang bisa dicapai basis kultivasi Anda yang sebenarnya. Dia tahu tentang usia sebenarnya Tang Wulin. Itu sebabnya wajar baginya untuk curiga. Kekuatan spiritual yang ditampilkan Tang Wulin telah mengejutkannya. Jika dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa pada usia muda, dia layak menjadi Master Sekte Tang Sekte. Hu Jie adalah jenius generasinya, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi, wilayah spiritualnya belum lengkap. Namun demikian, dia telah menerobos ke Spirit Domain, jadi masih ada kesempatan baginya untuk mencapai pangkat limit Douluo. Berapa umur Tang Wulin? Dia baru berusia 20-an. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai basis kultivasi spiritual seperti itu di usianya. Bahkan Atlas Douluo Yunming yang telah dijuluki sebagai yang terhebat di benua ini tidak dapat mencapai basis kultivasi spiritual pada usia ini. Setelah jeda sedikit, Tang Wulin berkata, saya saat ini memiliki basis kultivasi Soul Douluo. Saya baru saja membentuk cincin ke-8. Dalam hal kekuatan tempur, saya pikir saya tidak akan kalah dari 3 kata armor pertempuran 3 kata manapun. Petik 2. Hu Jie berseri-seri. Meskipun Tang Wulin telah mengucapkan kata-kata ini dengan datar, dia bisa mengambil kepercayaan diri yang ekstrim di belakangnya. Sebenarnya, Master Armor pertempuran 3 kata meliputi berbagai macam. Setelah seseorang mencapai pangkat Soul Saint, ada kemungkinan untuk menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Namun, itu sangat sulit untuk menyelesaikan penempaan armor pertempuran 3 kata. Biasanya, hanya master jiwa dengan basis budidaya 8 cincin dan di atas yang bisa mencapai itu. Peringkat naik dari Master Armor pertempuran 3 kata menjadi Master Armor pertempuran 4 kata sangat sulit. Hampir setiap Master Armor pertempuran 4 kata adalah Hyper Douluo atau lebih. Tidak ada pengrajin suci di seluruh Kekaisaran Luo Bintang. Oleh karena itu, selain limit Douluo Enci,
yang membuat armor pertempuran 4 kata melalui metode khusus. Hampir setiap master armor pertempuran di bawah limit Douluo memiliki peringkat 3 kata. Meskipun Tang Wulin mungkin tidak benar-benar bisa bertarung melawan seseorang yang hampir menjadi limit Douluo, dengan kepercayaan diri yang ia tunjukkan pada saat ini, ia yakin bahwa ia dapat menangkis Hyper Douluo. Juga, Hu Jie telah mendengar bahwa Tang Wulin telah membunuh Pagoda Master of the Spirit cabang Pagoda Spirit Dou Spirit di Dou Spirit Empire dengan teknik khusus. Orang itu pasti juga seorang ahli peringkat Hyper Douluo. Ini membuatnya merasa nyaman. Jika Tang Wulin memiliki kekuatan seperti itu pada usianya, itu tidak akan lama, mungkin hanya 10 tahun, sebelum ia menjadi salah satu Douluo sebatas Sekte Tang. Jika dia bisa menjadi limit Douluo di usia 30-an, dia akan membawa reputasi besar ke Sekte Tang selama setidaknya 100 tahun. Dia sangat puas dengan Tang Wulin. Pilihan kedua Hall Masters itu tampaknya asal-asalan, tetapi tidak mungkin jenius yang tak tertandingi seperti Tang Wulin bisa dibelenggu tanpa usaha. Itu sudah cukup, Hu Jie tertawa kecil dan menepuk perut besarnya sendiri. Tang Wulin tiba-tiba berbalik untuk berbicara dengannya. Hall Master Li, aku pernah mendengar namamu yang perkasa sebelum ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminta petunjuk darimu. Akhir-akhir ini, dalam kultivasi saya agak tercerahkan. Adalah kehormatan saya untuk dibimbing oleh Anda. Petik 2. Bimbingan. Hu Jie memandang Tang Wulin. Senyum di wajahnya menebal. Master sekte ini dari dia telah mengatakan bimbingan, tetapi sebenarnya, dia ingin menenangkannya dengan tindakan nyata. Itu menarik. Dengan kata-kata Tang Wulin, dia bahkan lebih nyaman. Saya tidak berpikir saya bisa mengarahkan Anda, tetapi tidak akan ada masalah dengan perdebatan. Ketika kami mencapai tujuan kami, ada tempat khusus untuk itu di dalam Tang Sek. Saya berharap untuk mengalami kekuatan Sekte Master juga. Sebenarnya, Hu Jie agak salah paham tentang Tang Wulin. Tang Wulin tidak berniat menunjukkan kekuatannya kepadanya, tetapi memang benar bahwa dia telah meningkatkan terlalu banyak akhir-akhir ini dan dia hampir tidak bisa memahami seberapa kuat dia sebenarnya. Setelah beberapa terobosan, dia bahkan tidak yakin di mana batasnya sendiri. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia hanya bisa samar-samar menebak bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam melawan Hyper Douluo dengan kekuatannya saat ini. The Smiley Face Douluo adalah Hyper Douluo peringkat 98 dan memiliki jiwa bela diri kembar. Dia adalah puncak dari Hyper Douluos. Bertanding dengannya dan memeriksa kekuatannya sendiri melalui pertarungan yang sebenarnya tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaik. Itu juga akan bermanfaat bagi Tang Wulin untuk memoles kekuatannya sendiri yang ditingkatkan. Luas permukaan Star Luo kontinen lebih besar dari Dou Spirit kontinen. Ada jarak yang cukup jauh dari garis pantai ke Star Luo City. Iring-iringan mobil hanya tiba di sana pada sore hari, dan mereka langsung menuju markas Tang Sek. Sepanjang jalan, setiap mobil yang memperhatikan iring-iringan Tang Sek akan secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan akan membunyikan klakson sebagai salam. Bagaimana bisa Tang Wulin tidak tergerak di tempat seperti itu? Sementara Tang Sekte dipaksa untuk beroperasi di bayang-bayang di benua Douluo, status mereka di Kekaisaran Bintang Luo jauh lebih besar. Ini membuatnya lebih menghargai Smiley Face Douluo di sampingnya. Tanpa upaya pria ini, Sekte Tang tidak akan menikmati kedudukan seperti itu di Kekaisaran Luo Star. Iring-iringan mobil melaju ke markas Tang Sek. Banyak pejabat tinggi dari Tang Sekte Star Luo Empire sudah berdiri di pintu untuk menyambut kedatangan Master Sekte mereka saat ini. Ketika mereka turun, Hu Jie memperkenalkan mereka masing-masing pada Tang Wulin. Cabang Star Luo Empire berkembang pesat dibandingkan dengan Tang Sek di Dou Spirit Empire. Para pejabat yang dibawa Hu Jie ke hadapan Tang Wulin termasuk setidaknya 12 ahli-ahli gelar Douluo. Ini adalah dasar yang kuat. Kekuatan besar Sekte Tang terlihat di sini. Akomodasi mereka sudah diurus, karena mereka tinggal di markas Tang Sekte. Setiap orang memiliki kamar pribadi masing-masing. Sekte Master, kamu harus beristirahat untuk saat ini. Aku akan meminta seseorang untuk menjelaskan kepadamu tentang Kekaisaran Bintang Luo sebentar lagi. Besok pagi, Kekaisaran Bintang Luo pertama-tama akan mengirim Pangeran keempat Dai Yuyan untuk menemui kamu dan melakukan beberapa diskusi awal dengan Anda. Sehari setelahnya,
Itu akan menjadi pertemuan resmi dengan kaisar dan keluarga kerajaan. Petik 2. Dai Yuyan. Apakah dia bukan saudara Dai Yuner? Dia juga salah satu Raja Surgawi Monster Academy. Samar-samar dia ingat bahwa monikernya adalah Raja Harimau. Tampaknya raja-raja surgawi dari Monster Academy pada saat itu semuanya naik ke atas tangga sosial di Kekaisaran Bintang Luo. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Raja Naga Long Yue saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia masih di Monster Academy. Ketika dia memikirkan Dai Yuner, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan yang rumit. Bahkan sekarang, dia bisa mengingat dengan jelas kesedihan yang dirasakan Dai Yuner setelah dia menolaknya. Namun, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dai Yuner juga anggota Tang Sek. Kali ini, dia harus menyadari kunjungannya. Saat itu, di Dragon Valley, mereka telah berpetualang bersama. Mereka menghadapi naga dan perlahan-lahan berjalan ke kuburan Dragon Clan. Sekitar waktu itu, dia jatuh cinta padanya. Dia adalah gadis yang baik, tapi sayang sekali dia sudah memiliki Gu Yue, atau Gu Yuena. Di lubuk hati Tang Wulin, dia ingin bertemu Dai Yuner dan melihat apakah dia baik-baik saja. Namun, dia juga agak takut bertemu dengannya. Hall Master Li, bisakah kamu mengatur agar bantuanmu diberikan malam ini? Jika kita melakukannya besok, jadwal kita mungkin terlalu padat. Aku juga khawatir bahwa aku tidak akan punya cukup waktu untuk memulihkan diri, teman-teman untuk mengamati sesi kita juga. Ada hal lain. Jika kamu tidak keberatan dengan itu, kita juga dapat mengundang pejabat tinggi dari Sekte Tang untuk mengamati. Aku berharap mereka dapat memperoleh sesuatu dari itu. Petik 2. Bab 1286-1286. Hu Jie tersenyum. Baik. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda, dia ingin menunjukkan kekuatannya. Namun, ini juga sesuatu yang baik karena itu adalah tampilan kepercayaan diri. Hu Jie tidak dilahirkan dengan kepribadian yang tenang secara alami. Ketika dia muda, dia juga setajam paku. Satu-satunya hal adalah ketika ia menua, ia menjadi lebih berpengalaman. Di masa mudanya, ia dikenal membunuh orang-orang yang tidak ia setujui sambil tersenyum. Bahkan setelah dia bergabung dengan Sekte Tang, dia dikenal dengan tangan besinya. Pikiran Tang Wulin berbeda dari pikirannya. Alasan yang dia ingin orang lain amati adalah, tentu saja, untuk membuktikan kekuatannya. Ini akan bermanfaat untuk berbagai rencana yang dimilikinya untuk tempat ini. Dia ingin melakukannya hari ini karena dia berharap suatu hari dia bisa tenang setelah dia bertengkar dengan Hu Jie. Hu Jie mengatur makan malam mereka. Sebagai persiapan untuk sesi sparring dengan Tang Wulin sesudahnya, dia tidak memulai. Gimnasium markas Tang Sek adalah aula besar. Itu dibangun di atas tanah dan merupakan bangunan Tang Sek yang terbesar. Setelah makan malam, Tang Wulin, Monster Shrek, anggota unit naga darah, Aruheng, Sima Jinchi, dan yang lainnya datang ke gimnasium. Bahkan Roh Kudus Douluo sendiri datang. Roh Kudus Douluo selalu tidak menonjolkan diri. Dia mengenakan jubah besar yang menutupi rambut putihnya saat dia mengikuti di belakang yang lain. Dia mengandung auranya sendiri, sehingga bahkan Hu Jie tidak merasakan kehadirannya. Dari Tang Sekte, orang-orang yang datang untuk menonton adalah para ahli gelar Douluo. Bahkan Hua Lantang dan Ye Zi, dua anggota terhormat dari generasi muda, tidak diizinkan untuk menonton. Namun, di sudut di lantai 2 gimnasium, sesosok muncul tanpa ada yang memperhatikan. Dia duduk diam di sudut dan menyaksikan semua yang terjadi di lantai bawah tanpa membuat suara. Wajah tersenyum Douluo Hu Jie memegang perut besarnya karena kebiasaan. Dia berbicara kepada Tang Wulin di sampingnya, Sekte Master, saya minta Anda menunjukkan belas kasihan nanti. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda harus menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan. Hu Jie menghela nafas. Sejak aku mengambil alih kantor ini 5 tahun lalu, aku jarang punya kesempatan untuk bertarung. Aku tak sabar untuk bertarung dengan seseorang yang luar biasa sepertimu, Sekte Master. 5 tahun yang lalu, itu seharusnya sekitar waktu ketika dia dan teman-temannya bergabung dengan kompetisi besar. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Selama waktu itu, ia tampaknya hilang tak lama setelah turnamen. Dia sebenarnya berada di Lembah Naga selama 3 tahun. Dia bertanya-tanya, apakah kepergiannya ada hubungannya dengan perubahan kepemimpinan cabang Sekte Tang ini. Saat dia memikirkan hal itu,
Tang Wulin berkata sambil tersenyum, aku juga menantikannya. Hu Jie berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Sekte Master, setelah kamu. Saat dia berbicara, dia membuat isyarat undangan ke arah Tang Wulin. Berbisik, Su Xiaoyan bertanya pada Yue Zhengyu, apakah menurutmu bijaksana kalau kakak menantang pemimpin di sini tepat setelah dia tiba? Ketika dia berubah menjadi naga darah beberapa hari yang lalu, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Yue Zhengyu berkata dengan senyum pahit, itu karena kesenjangan antara kekuatan kita telah melebar lagi. Ketika orang tuanya meninggal, aku benar-benar khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Ini akan menyusahkan jika dia mengubah ke dalam naga darah lagi. Apakah Naer yang menyelamatkannya beberapa hari yang lalu? Kupikir Naer sudah lama hilang. Aku selalu ingin bertanya kepadanya tentang itu, tetapi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Petik 2. Su Xiaoyan berkata, dia juga tidak memberi tahu kita. Dia menjadi misterius. Mari kita lihat betapa kuatnya kakak kita ketika dia masih mengendalikan dirinya sendiri. Kita seharusnya bisa tahu dari pertempuran ini. Dia sangat kuat. Dia pasti akan melebihi apapun yang kamu bayangkan. Xie telah mendekati mereka tanpa pemberitahuan. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Oh, bagaimana kamu tahu itu? Yue Zhengyu cemberut dengan jijik. Xie berkata dengan ekspresi misterius, tentu saja aku akan tahu. Aku memiliki kemampuan yang mirip dengan kakak. Basis kultivasi Anda terlalu rendah. Itu sebabnya Anda tidak bisa merasakannya. Su Xiaoyan berkata dengan tajam, apakah kamu mencoba untuk berkelahi? Aku tidak akan memberikan peringatan sebelum aku mengalahkanmu. 2 lawan 2, aku tidak takut padamu. Xie menatap penuh kemenangan. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan berubah menjadi naga ruang waktu, itu memiliki beberapa efek penindasan pada kemampuan Su Xiaoyan. Meskipun jiwa staf bintang Su Xiaoyan memiliki keuntungan luar biasa, itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa mengunci targetnya. The Space-Time Dragon telah menjadikan Xie menjadi pembunuh terbaik. Jika mereka benar-benar bertarung, Yue Zhengyu mungkin tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Tidak, ini 1 lawan 2, terdengar suara Yuanen Yehui dari dekat. Ekspresi Xie langsung berubah. Sayangku, tidak bisakah kau sepenuh hati ini? Tadi malam, kita masih. Kamu punya keinginan mati. Ketika Yuanen Yehui ingat bahwa seseorang telah mendorong wajahnya sendiri ke arahnya dan bersikeras untuk menciumnya sambil mengucapkan kalimat yang mengatakan bahwa dia akan menciumnya bahkan jika dia berubah menjadi kera raksasa Titan, emosinya berkobar. Baiklah, ini salahku, Xie membungkuk untuk pujian dan bergerak lebih dekat ke Yuanen Yehui. Dia berdiri kaku di sampingnya, seperti laki-laki kecil. Aku tidak punya waktu untukmu, Yuanen Yehui menoleh untuk melihat ke arah lain. Meski begitu, ketika Xie diam-diam mengambil tangannya, dia menepuknya pada awalnya, tetapi pada upaya kedua, dia menunjukkan upaya mencoba melepaskannya sebelum mengizinkannya memegang tangannya. Saat dia menyaksikan kejenakaan pasangan ini, Su Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut dan tawa. Dua ini, salah satu dari mereka tidak tahu malu sementara yang lain peduli tentang wajah. Petik 1. Yuanen Yehui terdengar kasar dengan kata-katanya, tetapi sebenarnya, dia jarang muncul dalam bentuk androgini lagi. Sebagian besar waktu, dia menampilkan dirinya sebagai wanita cantik. Dia juga telah mengurangi penggunaan jiwanya Titan Giant AP saat berdebat dengan yang lain, memanfaatkan transformasi malaikat jatuhnya lebih sering. Titan Giant AP dulunya adalah jiwa bela diri utamanya. Jelas bahwa mereka semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Xie tajam. Jika Yuanen Yehui tidak bisa membodohi orang lain dengan sikapnya, tidak mungkin dia bisa membodohinya. Sebenarnya, Yuanen Yehui telah menikmati pengalaman dikejar olehnya. Secara alami, Xie bekerja lebih keras untuk bermain bersama. Saat ini, Tang Wulin dan Hu Jie sudah berjalan ke pusat gimnasium. Tatapan yang lain jatuh ke mereka. Rekan-rekan Tang Wulin berdiri di satu sisi sementara pejabat tinggi cabang Kekaisaran Luo Empire cabang sekte berdiri di sisi lain. Judul Dou Luo ini juga tertarik pada pertandingan ini. Tampaknya aneh bahwa guru sekte muda ini ingin menunjukkan kekuatannya begitu tiba setelah tiba. Dia terlihat pemarah, tetapi ini juga menunjukkan kepercayaan diri. Tanpa ragu,
Jika Tang Wulin kehilangan pertandingan ini terlalu cepat, itu akan menjadi pukulan hebat bagi namanya. Seseorang yang tidak mengukur kekuatannya sendiri sebelum menantang orang lain tidak cocok untuk menjadi Master Sekte. Namun, karena dia bisa menjadi Master Sekte, dia jelas bukan orang seperti itu. Oleh karena itu, beberapa judul Douluo juga penasaran untuk melihat kekuatan apa yang bisa ditampilkan oleh sekte-sekte ini. Apakah dia bisa membuat mereka diyakinkan dengan tulus? Sekte Master, akankah kita mulai? Hu Jie tersenyum pada Tang Wulin. Tentu, Tang Wulin mengangguk. Tidak perlu wasit dalam sesi sparring internal. Setelah mereka berdua meneriakkan kata mulai, mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Cincin jiwa bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Hitam, 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 emas kehijauan, oranye emas, oranye emas, oranye emas. 8 cincin jiwa muncul berurutan, menyilaukan mata banyak orang. Yang lain bisa mengerti bahwa cincin jiwa pertamanya berwarna hitam. Namun, ketika mereka melihat cincin jiwanya kehijauan emas dan oranye emas, pejabat tinggi Tang Sek Star Luo Empire tidak bisa tidak bermata serangga. Mereka tahu apa arti cincin jiwa oranye emas. Hanya roh-roh dari peringkat bis besar yang bisa menghasilkan cincin jiwa dengan warna seperti itu. Namun, apa warna emas kehijauan itu? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa seperti itu? Di sisi lain, 9 cincin muncul di bawah kaki Hu Jie. 6 hitam dan 3 merah. Itu adalah kombinasi cincin jiwa peringkat teratas. Itu berarti bahwa ia memiliki jiwa roh setidaknya 100.000 tahun, seperti yang diharapkan dari salah satu makhluk paling kuat di dunia. Tidak ada keraguan bahwa cincin jiwa Tang Wulin datang sebagai kejutan yang lebih besar bagi yang lain. Namun, dia juga menampilkan basis kultivasi jiwa Douluo peringkatnya. Bab 1287. Mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam cincin jiwa mereka. Salah satunya adalah Hyper Douluo peringkat 98 sementara yang lain hanya Soul Douluo berdering 8. Di permukaan, peringkat 80-an dan peringkat 90-an tampaknya tidak jauh berbeda. Namun, sebenarnya, keduanya berbeda seperti surga dan bumi. Dia bahkan bukan gelar Douluo. Master Sekte ini tampaknya sedikit lemah. Petik 1. Selain Hu Jie, yang lain tidak tahu usia sebenarnya Tang Wulin. Itulah sebabnya mereka bingung dengan basis kultivasi yang dia perlihatkan. Pada titik ini, mereka hanya tertarik untuk melihat berapa lama Sekte Master 8 cincin ini bisa bertahan di bawah serangan Smile Face Douluo. Ketika Hu Jie melihat pancaran dari cincin jiwa Tang Wulin, dia juga sedikit terkejut. Emas kehijauan. Apa itu? Dia tidak terkejut bahwa Tang Wulin memiliki jiwa roh binatang besar. Karena Tang Wulin mampu menjadi Master Sekte Tang Sekte, wajar saja jika yayasannya luar biasa. Namun, dia tidak ingat pernah melihat cincin jiwa kehijauan emas sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa Spirit Douluo Huo Yuhao telah memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Namun, itu berwarna platinum. Itu tidak seunik cincin jiwa kehijauan emas ini. Tuan Holhu, ini aku datang. Tang Wulin menunjuk ke arah Hu Jie. Dalam sekejap mata, dia sudah melangkah maju. Ledakan. Suara keras gelombang kejut terdengar di tengah gimnasium secara instan. Suara ini tidak datang dari dua pejuang yang berbenturan tetapi semata-mata dari gerakan cepat Tang Wulin. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu keluar, tabrakannya dengan udara telah menghasilkan ledakan sonik. Lapisan sisik emas dengan cepat menutupi kulitnya dan tubuhnya membesar. Tinju besarnya berubah menjadi cakar naga yang terkepal yang tampaknya telah mencapai Hu Jie begitu mereka mendengar ledakan sonik. Itu terlalu cepat. Kecepatan supersonik. Itu sederhana, langsung, dan tak terlukiskan luar biasa. Itu tadi cepat. Ini adalah pikiran pertama yang melintas di benak semua orang. Ketika suara ledakan sonik mencapai mereka, tinju Tang Wulin sudah ada di tangan Hu Jie. Aruheng adalah satu-satunya yang berseri-seri. Memecah penghalang sonik dengan satu langkah pun kehilangan pengetahuan tentang sekte tubuh. Itu adalah fenomena yang hanya akan terwujud setelah seseorang mendorong tubuh mereka ke batasnya. Mungkinkah saudara junior muridnya sudah menyempurnakan teknik rahasia bawaan? Tentu saja, Tang Wulin tidak. Namun, kekuatan mengerikan garis keturunan Raja Naga Emas telah memberinya dikombinasikan dengan teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Itu sebenarnya mungkin sudah melampaui teknik rahasia.
Bam! Telapak tangan yang kuat dan berdaging terus memblokir pukulan Tang Wulin. Itu seperti telapak tangan yang diukir dari batu giok. Penampilannya yang berdaging membuatnya terlihat seperti orang kaya. Namun, Tang Wulin merasa seolah-olah telah menabrak gunung yang tinggi. Dia tidak bisa membuatnya bergerak sedikit pun. Juga, saat dia memukul telapak tangan lawannya, Tang Wulin jelas merasakan kekuatan yang menarik datang dari jantung tangan Hu Jie. Dengan kontraksi dan relaksasi, itu menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulannya. Bahkan kemampuan spesial Golden Dragon Claw-nya, Smash, dibatalkan. Sangat kuat, mata Hu Jie tampak tersenyum. Dia menabrak Tang Wulin dengan paksa dengan perut besarnya. Tindakan menjulurkan perutnya sangat sederhana. Pukulan Tang Wulin tidak memiliki efek yang dimaksudkan, sementara perut lawannya sudah mencapai dia. Perut besar telah menutup jarak panjang lengannya. Tang Wulin hanya punya waktu untuk mengangkat lutut kanannya untuk memenuhi perut lawannya yang masuk. Dong! Dia merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan bel raksasa. Gelombang kekuatan luar biasa datang kepadanya. Tang Wulin terhuyung mundur dari benturan seperti bola meriam. Ini adalah Golden Belly Silver Buttocks, senjata Smiley Face Douluo yang paling tangguh. Setelah tumbukan, Tang Wulin dikirim terbang. Smiley Face Douluo dengan cepat membuat lingkaran dengan lengannya yang gemuk dan gaya isap yang kuat menarik Tang Wulin. Dia masih terguncang ketika dia merasakan tarikan itu. Dia berhenti tiba-tiba di udara dan terbang kembali ke arah Hu Jie. Kemudian, yang lain melihat Hu Jie muncul di udara seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Kemudian, dia segera duduk dengan pantatnya yang besar dan berdaging. Ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Monsters menyaksikan metode pertempuran yang aneh. Aruheng adalah satu-satunya dengan tatapan aneh di matanya saat dia menatap Smiley Face Douluo. Secara alami, dia mengenali fondasi body sect di basis kultivasi orang ini. Ketegasan yayasannya bahkan mungkin lebih unggul dari gurunya, tubuh Douluo Muye. Ketika Tang Wulin dikirim terbang oleh perut emas Hu Jie, dia langsung linglung. Tabrakan yang tampaknya sederhana membawa serta kekuatan topan jiwa dan getaran aneh. Getaran langsung ke organ dalam dan bahkan menyerbu jauh ke lautan rohnya. Kekuatan luar biasa dari dampak itu membuatnya merasa mati rasa. Teman baik, perut yang luar biasa. Petik 1. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan ada suara detak jantung yang bersemangat. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Detak jantung Tang Wulin terbata-bata. Jantungnya bukan satu-satunya hal yang berdetak kencang, karena Dragon Core-nya juga berdenyut. Kedua entitas berkontraksi pada saat yang sama dan mengangkut darahnya yang paling kuat ke seluruh tubuhnya. Sisik naga emas yang menutupi tubuh naga emasnya segera mengeras dan raungan naga yang dalam terdengar. Wajah tersenyum Douluo yang turun tampaknya menimpanya dengan beban gunung Tai. Pada saat itu, Tang Wulin tersentak dari keadaan bingung dan mati rasa. Dia berteriak dan mendorong lengannya ke atas. Pada saat yang sama, auman naga nyaring dilepaskan darinya. Raur! Deru naga bergema di seluruh gimnasium. Meskipun ada penghalang pelindung di tempat, yang lain merasa roh mereka terguncang. Bahkan udara tinggi Smiley Face Douluo yang terpengaruh. Bokong besarnya jatuh dan bertabrakan dengan telapak tangan Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dan memutar tubuhnya dengan gesit. Dengan kombinasi Controlling Crane Capturing Dragon dan Ghost Shadow Perplexing Track, ia menggunakan kekuatan Smiley Face Douluo untuk melawannya dan mendorongnya menjauh. Tentu saja, ini hanya mungkin dengan kemampuan fisiknya sendiri. Jika itu adalah guru jiwa lain yang memiliki peringkat yang sama, tidak ada keterampilan yang akan memiliki efek di bawah tekanan luar biasa. Haha bagus. Wajah tersenyum Douluo tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang terguncang tiba-tiba meringkuk menjadi bola. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Seperti bola daging raksasa, ia dengan cepat jatuh, terpental sekali di tanah, dan terbang ke arah Tang Wulin dengan segera. Saat dia menerjang, udara terdengar seolah meledak lagi. Dia juga telah memecahkan penghalang suara. Mata Tang Wulin bersinar. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan menginjak tanah. Raungan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya terdengar, suara itu mengaburkan visi semua orang. Seolah-olah ada banyak naga emas raksasa yang muncul di dalam gimnasium. Di bawah kakinya, cincin cahaya emas membentang. Itu adalah Golden Dragon Rage domainnya. Di bawah peningkatan domainnya, Tang Wulin ditutupi lapisan lain cahaya kemasan. Bahkan matanya sudah berubah kemasan.
Auranya menjadi lebih kuat juga. Tidak mungkin. Katakan padaku itu tidak akan terjadi itu, gumam Sulisi. Sebelumnya, ketika Tang Wulin berada di pagoda roh Dou Spirit Empire, ia telah melepaskan domain Golden Dragon Rage sebelum ia berubah menjadi naga darah. Sekarang, dia telah melepaskan kekuatan domainnya lagi. Tampaknya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Jika dia berubah menjadi naga darah dan kehilangan kendali lagi, segalanya akan berantakan. Percayalah padanya. Suara Roh Kudus Douluo terdengar di telinga semua orang. The Smiley Face Douluo sudah mendekati Tang Wulin. Tang Wulin menyerang dengan kedua tinjunya, menggunakan Golden Dragon Swords to the Heaven. Naga emas raksasa tiba-tiba menyerbu. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emasnya, naga emas melambung ke kekuatan surga sangat meningkat. Seolah-olah memang ada naga emas raksasa yang muncul entah dari mana. Naga raksasa mengangkat kepalanya seolah ingin melahap bola daging. Namun, pada saat ini, perubahan yang tidak biasa terjadi. Seluruh orang Hujie tampaknya telah berhenti. Bola besar daging tetap di udara dan kemudian perut besar menjorok keluar dan bertabrakan dengan kepala naga emas dengan sangat ganas. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tidak ada yang melihat keterampilan jiwa mana yang telah dia gunakan. Apa yang bisa mereka rasakan adalah saat tubuh berdagingnya bertabrakan dengan naga emas hancur dan cahaya kemasan berserakan di mana-mana. Perut besar, tegas dan berdaging mendorong ke depan tanpa lawan dan langsung mencapai Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menghindarinya. Dia memfokuskan matanya dan 8 cincin jiwa di sekitarnya diganti dengan 6 cincin jiwa emas. Cincin jiwa emas kelima meledak dengan cahaya, meledak dengan keras. Ledakan. Tang Wulin dikirim terbang mundur. Namun, tubuh Douluo yang Smiley Face dan berdaging berhenti di udara juga. Dia dihentikan oleh Tang Wulin. Tang Wulin membalikkan tubuhnya saat dia terhuyung-huyung di udara. Sepasang sayap naga emas terbentang di belakangnya dan dia terbang kembali ke arah Hujie. Jutaan rumput Blue Silver muncul. Kali ini, dia melepaskan keterampilan cincin jiwanya garis keturunannya, Blue Emperor Dragon melambung ke surga. Setiap manuver sepanjang pertarungan terjadi dengan sangat cepat. Serangan Smiley Face Douluo sederhana dan langsung. Tampaknya tidak mengandung keterampilan jiwa karena mereka tampaknya menjadi tackle sederhana. Untuk pertama kalinya, Tang Wulin tampaknya telah bertemu lawannya dalam hal kekuatan. Namun, ia mampu memblokir serangan Smiley Face Douluo pada akhirnya. Dia tidak hancur dan kalah. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat berbagai judul Douluo melihat Tang Wulin dalam cahaya yang berbeda. Bab 1288 banding 1288. Serangan Smiley Face Douluo mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam kenyataannya, serangannya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa ketika diluncurkan. Bahkan titel Douluo tidak mampu menolaknya. Keterampilan pertama yang ia gunakan melawan Tang Wulin sebelumnya benar-benar telah mengalahkan judul Douluo sekali dan mengakibatkan patah seluruh tubuh lawan itu. Pria itu beristirahat selama setahun sebelum pulih. Hanya orang bodoh sejati yang akan mempercayai kata-kata Hujie ketika dia mengatakan dia tidak pernah bertarung untuk waktu yang lama. Untuk kekuatan di levelnya, kemampuannya tidak akan berkurang banyak bahkan jika dia berhenti bertarung selama beberapa dekade. Dia hanya akan menjadi lebih berpengalaman dan ganas. Senyum di wajah tersenyum wajah Douluo segera menjadi lebih tebal ketika dia melihat Kaisar Biru Naga Wars dari Tang Wulan terbang ke surga terbang kembali. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah sedikit bingung karena dia tiba-tiba merasakan bahwa Tang Wulin melambat ketika dia terbang ke arahnya. Oh tidak, itu adalah wilayah rohaninya. Dia telah berspekulasi tentang karakteristik wilayah spiritual Tang Wulin sebelumnya, tetapi dia masih menemukan dirinya lengah ketika Tang Wulin benar-benar meluncurkannya. Wilayah spiritual seseorang sebenarnya mampu mengubah gelombang pertempuran jika itu cukup kuat. Tang Wulin sudah memiliki kekuatan yang hebat, tetapi ia menjadi sepenuhnya tidak nyata dan ilusi setelah wilayah rohaninya dilepaskan. Hah! Hujie memanggil dengan suara berat. Sebuah gambar hantu besar tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Itu adalah pria gemuk berwajah tersenyum yang muncul seperti dirinya sendiri, hanya saja bayangannya setengah telanjang dan itu adalah emas yang berkilau. Kabut cahaya keemasan muncul di seluruh tubuh Hujie segera setelah itu, dan lingkaran emas ada di punggungnya sementara matanya menembakkan listrik ungu.
Itu adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai mata setan ungu. Kaisar Biru Naga terbang ke surga sudah mendekat ketika Hu Jie menjulurkan perutnya yang gemuk sekali lagi. Kali ini, gerakannya juga tampak lebih lambat. Namun, aura kental dan tebal miliknya itu lebih banyak kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak terdengar benturan keras. Pada saat perutnya menonjol, Tang Wulin, yang telah menyerbu secara langsung, tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter dari Hu Jie. Akibatnya, serangan paling mematikan diluncurkan ketika perutnya yang gemuk terjepit. Kemudian, Kaisar Biru terbang ke surga datang runtuh. Ledakan. Tang Wulin terlempar ke belakang oleh dampak, tetapi jarak yang dipantulkannya sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Tubuhnya berputar sekali di udara ketika dia mengayunkan tangan kanannya, menyulap 5 aliran pedang cahaya das gold raksasa yang turun dari langit dan langsung menghujani Hu Jie di sisi yang berlawanan. Itu adalah Dreadclaw Naga Emas. Panjangnya yang lebih dari 15 meter Dreadclaw tampaknya mengejutkan bumi. Ketajamannya yang tak tertandingi memotong udara, meninggalkan garis-garis hitam di belakang di ruang itu sendiri. Smiley Face Douluo mengangkat alisnya sedikit. Dia dengan tangkas membalikkan tubuhnya di udara. Seluruh orangnya membengkak mendengar suaranya dan dia tumbuh 10 meter lebih tinggi dalam sekejap. Dia berubah menjadi raksasa dan menyatu dengan hantu cahaya emas di punggungnya. Dia menggunakan perutnya, sebanding dengan ukurannya yang besar, untuk menahan cakar yang tajam. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pinggulnya tiba-tiba untuk mengguncang pantatnya yang gemuk. Sebuah bola cahaya perak menembak dengan keras. Bola perak memiliki diameter lebih dari 2 meter dan muncul sedikit seperti versi yang ditingkatkan dari meriam udara. Tiba sebelum Tang Wulin dalam sepersekian detik. Dia tidak merasakan bilah tajam menyerang tubuhnya, karena Golden Dragon Dreadclaw kembali ke tempat beberapa meter darinya pada saat dia mengeluarkan perutnya. Baru saat itulah dia tersadar. Itu backtrack waktu. Kali ini, Hu Jie yang selalu tersenyum akhirnya mengerutkan kening. Lawannya pasti memiliki kekuatan tertentu jika dia memiliki kemampuan untuk menggunakan wilayah rohaninya sebagai serangan. Bahkan seorang guru jiwa seperti dia, yang juga telah mencapai kekuatan spiritual domain roh, menemukan itu meresahkan, tidak pernah menjadi master jiwa biasa. Dia menyandarkan bagian atas tubuhnya dan menjulurkan perutnya yang gemuk sekali lagi. Ada ledakan dentang logam yang renyah saat Golden Dragon Dreadclaw menghantam perutnya. Rasanya seolah-olah dia bukan manusia dari daging dan darah tetapi sepotong logam langka yang sangat tangguh. Dengan goyangan tubuhnya, Tang Wulin mengubah 6 cincin jiwa emas di tubuhnya menjadi 8 cincin jiwa sekali lagi. Cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan dengan cahaya dan dia berubah menjadi naga raksasa emas. Ekor naganya menyapu secara horizontal dan bertabrakan dengan bola perak yang bersinar. Itu adalah Golden Dragon avatarnya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Di bawah amplifikasi dari Golden Dragon Rage domainnya, Tang Wulin melepaskan avatar Dragon King-nya, lebih dari 20 meter. Mendengar raungan naganya yang naik, dia menerkam ke arah Hu Jie dengan tiba-tiba. Satu demi satu, suara tabrakan datang dari kedua sisi. Wajah Smiley Douluo turun dari langit dan berdiri dengan kuat di tanah. Dia mengandalkan pantat perak perut emasnya untuk menahan serangan sengit Tang Wulin berulang kali. Dilihat dari permukaan, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang bisa dilakukan Hu Jie terhadap time backtrack yang sangat menyusahkan Tang Wulin karena dia tidak bisa menentukan kapan serangan Tang Wulin akan tiba. Hu Jie mengakui bahwa pertahanannya kuat, tetapi kemampuan menyerang Tang Wulin juga cukup mengesankan. Kekuatan Tang Wulin dan kekuatan-kekuatannya setelah memanggil avatar jiwa bela dirinya sudah hampir sama dengan kekuatan dari Smiley Face Douluo. Tentu saja, Hu Jie masih agak pendiam untuk tidak membahayakan Tang Wulin. Meski begitu, dia mendapati dirinya semakin takjub ketika dia bertarung. Dalam sudut pandangnya, Tang Wulin mampu meningkatkan kekuatannya dan kemampuan menyerang ke tingkat yang luar biasa, tapi dia jelas tidak mampu mempertahankannya karena basis budidaya 8 cincinnya. Hu Jie percaya bahwa kesempatan baginya akan datang ketika Tang Wulin menyerah, bahkan hanya sesaat, dan dia pasti bisa mengalahkan pemuda itu dengan satu pukulan. Namun demikian, serangan Tang Wulin mirip dengan sungai Yangtze yang tak berujung, tanpa sedikit pun kelelahan. Sebaliknya,
Hu Jie menjadi semakin lelah ketika serangan terus menghampirinya. Mungkinkah kekuatan fisik Tang Wulin tidak terbatas? The Smiley Face Douluo tercengang. Jelas bahwa kedua belah pihak masih agak menahan diri karena mereka belum menggunakan baju perang mereka. Selain itu, Hu Jie belum melepaskan avatar jiwanya. Apapun masalahnya, Hu Jie masih menjadi Hyper Douluo peringkat 98. Bahkan sentuhan sekecil apapun dari kelompok elit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh jiwa Douluo biasa. Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa Golden Dragon King dengan sempurna dan tanpa ragu-ragu. Serangannya tumbuh semakin keras tanpa. Dia semakin terampil menggunakan time backtrack sehingga dia benar-benar menekan Hu Jie secara spiritual. Sekaligus, seluruh arena berkilauan dengan cahaya kemasan. Sudah semakin sulit bagi penonton untuk melihat kedua siluet. Avatar jiwa bela diri Tang Wulin tidak pernah melemah dari awal sampai akhir dan serangannya bahkan dilakukan dengan kuat untuk kesempurnaan. Perisai pelindung di tanah sudah tidak mampu menghentikan serangannya saat tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai. Baiklah, Sekte Master, hati-hati di sana. Wajah tersenyum Douluo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi setelah kegagalannya merasakan keterbatasan Tang Wulin. Lapisan cahaya emas perak muncul dari tubuhnya. Kemudian, cahaya seperti itu mulai berkabut dan memenuhi seluruh gimnasium sementara segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi lebih berat. Bayangan cahaya besar muncul perlahan. Wajah tersenyum tubuh Douluo membengkak dalam sekejap. Dia telah mencapai ketinggian 50 meter dalam sepersekian detik sementara tinggi seluruh gimnasium hanya sedikit lebih dari 50 meter. Avatar Raja Naga lebih dari 20 meter memucat dibandingkan dengan Smiley Face Douluo. Lebih penting lagi, Yang Maha Kuasa yang dekat dengan batas Douluo memiliki aura yang tumbuh lebih besar dan lebih besar mengikuti ukuran tubuhnya. Tidak ada serangan tapi dia berputar di tempat yang sama. Perut-perutnya yang besar dan keemasan dan perak berhamburan ke atas dan terbentuk menjadi badai emas di tengah arena dengan tiba-tiba. Adegan mengejutkan semua Shrek Seven Monsters. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Wulin hanya bisa merasakan semburan kekuatan besar yang menakutkan dikombinasikan dengan fluktuasi esensi darah yang sangat besar menyapu dirinya. Dia diledakkan dari benturan seketika sebelum membanting ke perisai pelindung di sekitar gimnasium. Vortex dua warna emas perak menyebar terus-menerus. Itu mengubah kekuatan menjijikkan menjadi kekuatan isap yang tiba-tiba menarik tubuh Tang Wulin. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika Tang Wulin tersedot ke pusaran emas perak. Dia bahkan mungkin diaduk dan dihancurkan secara langsung. Ini adalah kemampuan sejati Smiley Douluo. Tang Wulin mengepakkan sayap ganda Golden Dragon King dengan keras untuk menahan kekuatan isap yang mengerikan. Pada kenyataannya, akan lebih mudah bagi Tang Wulin untuk melawan Hu Jie jika dia melepaskan baju tempurnya sekarang. Namun, dia akan segera kehilangan spar jika itu yang terjadi. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Apakah aku akhirnya akan menguji trik itu? Bab 1289. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Sinar emas beredar di masing-masing mata naga emas besarnya, dan lapisan berwarna darah secara bertahap muncul di permukaan sisik. Shrek Six Monsters segera cemas setelah menyaksikan adegan ini dari bawah. Apakah dia akan berubah menjadi naga darah sekali lagi? Cincin jiwa emas ke-6 di tubuhnya berkilau dengan cahaya segera setelah itu. Tiba-tiba, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara untuk menyulap tombak naga emas yang muncul di genggamannya. Bayangan cahaya keemasan mekar dari bawah kakinya segera setelah itu, mengubah segala sesuatu di sekitarnya berkabut. Seluruh orangnya lenyap mirip dengan ilusi yang telah berubah menjadi bola awan keemasan yang melayang ke arah pusaran dua warna emas perak. Pusaran besar yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak di udara. Pusaran itu mulai melambat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pusaran itu tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat menghilangkan kabut cahaya keemasan di sekitarnya dalam sekejap, sementara tubuh Hu Jie menyusut dengan cepat setelah acara tersebut. Dia berubah kembali menjadi sosok aslinya saat dia muncul di tengah arena, sementara wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan pada saat yang sama. Aku kalah. Sinar keemasan mengembun dan Tang Wulin muncul di sisi lain arena dengan wajahnya pucat pasi. Dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menopang dirinya sendiri sementara dia terengah-engah. Dengan jantung berdetak kencang, dia berhasil berdiri tegak segera setelah itu. Tidak,
Senyum Hu Jie telah menghilang sepenuhnya. Kerutan yang dalam terlihat di wajahnya. Sekte Master tidak kalah sepenuhnya. Kami berdua menahan diri. Namun, saya berterima kasih kepada Sekte Master karena menunjukkan belas kasihan selama serangan terakhir. Jika tidak, dia tidak menyebutkan apa yang akan terjadi sebaliknya, tetapi dari ekspresinya orang dapat mengatakan bahwa itu tidak baik. Tang Wulin tersenyum dengan susah payah. Banyak terima kasih atas bimbingan Sekte Master Hu yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya telah belajar banyak hari ini. Dia mengangguk ke arah Hu Jie dengan sangat serius. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan berjalan ke samping. Xie Xie dan Yue Zhengyu buru-buru berlari dalam upaya untuk membantu mendukungnya, tetapi Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia sudah mendapatkan kembali mobilitasnya dalam waktu singkat dengan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat di tubuhnya. Aku akan kembali ke kamarku dulu untuk mengulas pertempuran ini. Beristirahatlah, semuanya. Dia berjalan dengan langkah cepat dan pergi setelah mengatakan itu. Hu Jie berdiri di tempat yang sama dan menatap setelah Tang Wulin pergi. Ketakutan di matanya berangsur-angsur hilang sedikit demi sedikit. Dia mengangkat tangannya dan menemukan sehelai rambut abu-abu di tangannya. Dia menariknya dengan lembut. Begitu rambut abu-abu di tangannya, itu berubah menjadi abu yang terbang dengan cepat tanpa jejak. Bagian paling kuat dari Smiley Face Douluo adalah avatar jiwanya. Seperti yang dia sebutkan, dia masih memiliki beberapa keberatan. Avatar jiwa bela dirinya berbeda dari semua tuan jiwa lainnya. Seorang master jiwa biasa, bahkan satu dengan jiwa bela diri kembar seharusnya memiliki dua avatar jiwa bela diri. Dalam kasusnya, dua jiwa bela dirinya berasal dari dua bagian tubuhnya yang berbeda. Selain itu, ia mengambil jalur yang berbeda dan memilih metode kultivasi khusus setelah ia meninggalkan sekte tubuh. Akibatnya, mutasi terjadi ketika ia mengondensasi avatar jiwa bela dirinya sehingga avatarnya menjadi kondensasi bersama dua jiwa bela diri. Avatar jiwanya memiliki tingkat keterampilan tertentu dalam fusi jiwa bela diri. Kekuatan avatar jiwanya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Versi lengkap dari avatar jiwanya akan meningkatkan tinggi badannya menjadi lebih dari 100 meter dan beratnya menjadi lebih dari 1000 ton. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat tidak akan mengambil risiko konfrontasi frontal dengannya. Karena keterbatasan arena, ia menekan kemampuannya. Dengan serangan terkontrolnya, dia tidak bisa melukai Tang Wulin juga. Dia tahu Tang Wulin punya pilihan lain dalam meluncurkan serangan terakhirnya. Meskipun serangan Tang Wulin adalah keterampilan jiwa yang tidak diketahui, Hu Jie tahu betul bahwa Tang Wulin mampu melukainya dengan parah jika mereka benar-benar bertabrakan. Pada saat yang sama, Hu Jie tahu bahwa hidupnya dipersingkat setidaknya 5 tahun, dan itu hanya perkiraan konservatifnya. Serangan Tang Wulin terkait erat dengan domain waktunya. Itu sangat menakutkan. Selain itu, sepertinya fusi belum sepenuhnya selesai. Kalau tidak, efeknya akan lebih menakutkan. Tidak ada yang mau mengganti memperpendek umur seseorang dengan 5 tahun untuk cedera parah. Tang Wulin hanya Soul Douluo 8 cincin, sedangkan Hu Jie adalah Hyper Douluo peringkat 98. Selain itu, Hu Jie merasa bahwa dia sebenarnya tidak kalah dengan limit Douluo. Berapa banyak Tang Wulin memilih untuk menahan sebenarnya? Dia tidak bisa mengetahui jumlah keterampilan yang belum digunakan Tang Wulin selama spar sebelumnya. Dia merasa sangat percaya diri dengan Sekte Master setelah ketakutan dan guncangan mereda. Tang Wulin tersandung ke tanah setelah kembali ke kamarnya. Dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Tidak peduli seberapa kuat kualitas fisiknya, masih stres baginya untuk bertarung melawan kekuatan peringkat 98. Perbedaan dalam kekuatan spiritual mereka sangat besar. Selain itu, ia tidak mampu menekan garis keturunan lawannya. Di sisi lain, Tang Wulin merasa bahwa bertarung melawan naga suci cahaya gelap, terang gelap Douluo Long Yeiwei dengan kemampuannya saat ini mungkin tidak melelahkan karena jiwa bela diri Penatua Long kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh jiwa bela diri Raja Naga Emas. Wajah tersenyum Douluo lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan demikian, dia menggunakan keterampilan surgawi dari Millennium Cloud pada saat terakhir. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan Millennium Cloud dalam pertempuran. Pada saat itu, dia merasakan esensi, energi, dan rohnya sepenuhnya menyatu. Wilayah spiritualnya juga telah menjadi bagian dari Millennium Awan yang meresap. Terlepas dari seberapa kuat lawannya,
kontrol waktu adalah senjata pamungkas untuk menangkal lawan dengan segala cara yang mungkin. Pada saat terakhir, dia menarik kembali kekuatan sejati dari Millennium Cloud. The Smiley Face Douluo merasakan pencabutan itu karena dia telah mengerahkan kekuatan penuh avatar jiwanya dalam upaya untuk membubarkan Millennium Cloud. Jika Tang Wulin menolak upaya itu, Hu Jie tidak akan mampu membubarkannya. Sungguh sia-sia bahwa dia hanya mampu mengendalikan Cloud Millennium pada tahap awal. Bagaimanapun, jika itu mampu mengancam pembangkit tenaga listrik seperti itu telah memenuhi reputasinya sebagai keterampilan surgawi. Tang Wulin merasa bersyukur. Bibirnya tersenyum tipis. Tekanan dari pertarungan yang sebenarnya bagus untuk meningkatkan keterampilannya. Smiley Face Douluo yang berasal dari Sekte Tubuh belum berhasil mengolah teknik rahasia bawaan. Meski begitu, dia mampu mengolah kemampuan Sekte Tubuh menjadi potensi seperti itu. Tidak heran sekte ini pernah setara dengan Sekte Tang. Tang Wulin terpesona oleh rahasia batin mendalam Sekte Tubuh. Itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Pikiran-pikiran dalam benaknya melonjak, namun kelesuan membuatnya masuk ke dalam kondisi meditasi yang dalam secara bertahap. Jika ada yang mengatakan bahwa naga darah menyublimasikan Tang Wulin, kemudian memperoleh Ice Pearl dan bertemu dengan ayah kandungnya, Tang San, memicu transformasinya menjadi kepompong. Setiap kultivasi dan setiap pertemuan memperdalam prosesnya. Hari dia keluar dari kepompong akan menjadi hari di mana dia akan dianggap telah bergabung dengan barisan kekuatan besar di benua Douluo. Dari perspektif Tang Wulin, tampaknya tidak terlalu jauh. Dunia berubah terus-menerus dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Saat ini, awan milenium menutupi seluruh medan perang. Tang Wulin dapat melihat kehidupan Smiley Face Douluo Hu Jie selama beberapa dekade terakhir. Dia bisa merasakan perubahan dalam Hu Jie selama fase waktu yang berbeda. Akhirnya, dia bisa melihat Hu Jie di usia tua. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata dan kecantikan seorang wanita memudar dalam sekejap. Ini adalah bagian yang mengerikan dari efek waktu. Segala bentuk kekuatan tidak mampu bersaing dengan faktor waktu. Segala bentuk kekuatan yang terhubung dengan tubuh manusia, terlepas dari potensinya, akan terpengaruh dan dilenyapkan dalam perjalanan waktu. Pukulan itu sebelumnya memungkinkannya untuk memahami wilayah rohaninya secara mendalam. Waktu tidak dianggap sebagai elemen karena itu berbeda dari ruang. Ruang terbentuk dari partikel halus yang tak terhitung jumlahnya dengan semua elemen berbeda yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, waktu adalah proses perubahan dan pembentukan ruang. Dibandingkan dengan ruang, waktu bahkan lebih sulit untuk dipahami, karena tidak berwujud dan tidak ada dalam bentuk energi murni. Meskipun basis kultivasinya saat ini, Millennium Cloud Tang Wulin bahkan mampu mempengaruhi seseorang yang pangkatnya dekat dengan limit Douluo. Namun, menggunakan Cloud Millennium melanda ketakutan di Tang Wulin sebelumnya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk melepaskannya terlalu mengerikan sehingga kekuatan spiritualnya hampir terkuras seketika. Keahliannya dan berbagai bentuk kekuatan garis keturunan, kekuatan spiritual dan semua energi yang dimilikinya menyatu ke dalam Millennium Cloud dalam sekejap. Rasanya seolah-olah itu diubah menjadi energi khusus, mungkin itu justru kekuatan waktu. Jika dia mempertahankan dan menyelesaikan Cloud Millennium, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk pulih asalkan dia tidak terluka parah oleh lawan. Di basis kultivasinya saat ini, perhitungannya menunjukkan dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari istirahat setelah menggunakan Millennium Cloud sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Dia takut dia harus menjadi limit Douluo sebelum dia bisa menggunakannya dengan mudah. Dia seharusnya menggunakan Golden Dragon Inferno Kill, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa menahan fluktuasi emosinya. Sebaliknya, ia memilih untuk menguji efek Millennium Cloud sehingga ia mengubah serangannya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kenyataan membuktikan bahwa Millennium Cloud benar-benar kuat di luar imajinasi. Di sudut di lantai 2 Gimnasium Tang Sekte, seorang master dengan mata cerah tetap berjongkok. Saat ini, tatapannya mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan linglung. Bab 1290. Bocah yang dia rindukan siang dan malam telah datang. Dia masih hidup. Apakah dia menjadi begitu kuat saat ini? Bahkan Smiley Face Douluo harus menggunakan avatar jiwanya untuk mengalahkan Tang Wulin, sepertinya dia bahkan berhasil mengancam Smiley Face Douluo pada saat-saat terakhir.
Dia menyaksikan naga emas raksasa menekan Smiley Face Douluo, sementara itu meluncurkan serangan yang dominan padanya secara bersamaan. Pada satu titik, dia bahkan berpikir bahwa Tang Wulin akan memenangkan pertempuran. Selain hal-hal lain, tidak ada guru jiwa berperingkat Sol Douluo yang bisa bertarung melawan Smiley Face Douluo dalam pertempuran yang sulit. Itu tidak mungkin bahkan jika Smiley Face Douluo menunjukkan belas kasihan. Dia masih anak favorit dewa. Meskipun ukuran kekaisaran sangat besar, tidak ada orang seusianya yang sebanding dengannya. Fakta membuktikan dia membuat pilihan yang benar. Pada titik ini, dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Dia selalu membuat pilihan terbaik. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ini adalah wilayahnya. Wajahnya tersenyum licik. Master bermata cerah berdiri diam dan pergi dengan langkah cepat. Dia punya rencana di benaknya. Sinar matahari yang hangat menembus jendela untuk menutupi tempat tidur Tang Wulin dengan lapisan warna emas yang samar. Terbungkus oleh kehangatan, dia membuka matanya perlahan. Tatapannya menjadi lebih cerah dan bersinar sekarang. Sinar matahari yang menyinari tubuhnya tampak sedikit melengkung. Perubahannya mungkin kecil tetapi terlihat setelah diperiksa lebih dekat. Hanya dalam waktu singkat, cahaya terdistorsi kembali normal, sementara Tang Wulin mendapatkan kembali aura orang biasa. Dia turun dari tempat tidur dan membuka jendela untuk memungkinkan udara segar masuk ke kamar. Dia menarik napas dalam-dalam. Semuanya terasa begitu baik. Dia dalam semangat yang baik akhir-akhir ini. Seringkali, masalah seseorang kebanyakan disebabkan oleh diri sendiri. Setelah dia mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah Tang San dan Xiao Wu, kekhawatiran awalnya hilang secara alami. Dia adalah putra dewa. Ayah biologisnya mengambil orang tua angkatnya. Mereka secara alami akan baik-baik saja di bawah perlindungan ketuhanan. Selain itu, Gu Yuena telah mengklarifikasi hubungan antara Gu Yue dan Naer. Tang Wulin telah memutuskan untuk tinggal bersamanya bahkan jika dia memiliki dua jiwa. Apakah dia sama sekali tidak merasa kasihan terhadap Naer? Tentu saja tidak. Tang Wulin jelas tentang perasaannya setelah mendengarkan pengakuan Naer tempo hari. Ayah biologisnya mengalahkan Martial Soul Hall 20.000 tahun yang lalu. Kemudian, ia mendirikan Sekte Tang dan membantu mendirikan Akademi Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak membantu membangun kembali Shrek? Prioritas utama saat ini adalah membuat dirinya lebih kuat sehingga dia bisa membangun kembali Akademi Shrek. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya untuk tidak bersama Gu Yuena? Karena dia sudah mengetahui semuanya, emosinya stabil dan basis kultivasinya berkembang setiap hari. Dia tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan. Sebaliknya, ia akan mengikuti rencananya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan dirinya di level ini. Dia akan menekan basis budidaya kekuatan jiwanya, sehingga dia bisa memiliki pengalaman yang lebih kaya sebelum upayanya untuk menembus peringkat judul Douluo. Dia ingin memiliki pemahaman mendalam tentang pepatah langit dan bumi. Penampilan Tang San telah memperkuat tujuan masa depannya. Sama seperti orang-orang dari Pagoda Roh dan Kultus Roh Kudus, tujuannya adalah untuk mencapai ketuhanan di masa depan. Hanya dengan begitu, ia dapat mencari anggota keluarganya. Ini benar-benar dia. Aku juga tidak bisa mempercayai mataku, Yezi berbicara dengan komunikator jiwanya. Apakah mereka semua hadir? Suara lelaki merdu terdengar di ujung lain dari komunikator. Selain terdengar terkejut, ada juga sedikit kecemasan dalam suaranya. Ya, mereka semua ada di sini. Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte Tang Sekte yang mengejutkan pikiran saya. Baiklah, mengerti. Aku akan datang, kata suara pria itu dengan tenang. Nada suaranya normal sekali lagi. Namun, emosi apa yang ditekan di bawah ketenangan? Sumu menutup komunikator jiwa saat dia menutup matanya. Dia tampil sama seperti sebelumnya. Umur tidak banyak mempengaruhi dirinya, selain temperamennya yang mudah berubah. Dia telah menjadi orang yang lebih lembut, lebih halus dan stabil. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia dijuluki Raja Rubah sekali. Fox King adalah dalang dari Eight Heavenly Kings dari Akademi Monster pada saat itu. Dia adalah jiwa sejati tim. Meskipun dia berada di peringkat ketiga, semua orang, baik Raja Naga atau Raja Harimau, menghargai pendapatnya. Dia tidak melupakan kekalahan tahun itu sampai hari ini.
Kemampuan apa yang mereka miliki sekarang? Dia hampir tidak santai selama bertahun-tahun. Kegagalan tahun itu tidak dianggap sebagai penghinaan, namun itu membuatnya kesal tanpa akhir. Itu mendorongnya untuk terus memperbaiki diri setiap saat terjaga. Dia menekan komunikator jiwa di pergelangan tangannya sekali lagi dan memutar nomor. Lin San, 7 Shrek Monster ada di sini. Ujung lainnya terdiam. Untuk apa mereka di sini? Mereka di sini untuk mewakili Sekte Tang, kata Sumu dengan suara yang dalam. Mewakili Sekte Tang. Iya, Lin San tertawa tiba-tiba. Aku senang mereka masih hidup. Tepat sekali. Sumu juga tertawa. Lawan yang mereka pikirkan terus-menerus masih hidup. Apa yang lebih menyenangkan dari itu? Tatapan Sumu berubah lebih cerah. Tolong kirimkan tank-tank kepada saya. Tentu. Bagaimana dengan kakak? Sudahkah kamu memberitahunya? Sinar matahari pagi cerah namun lembut. Itu menimbulkan kehangatan samar tapi bukan panas kering. Matahari pagi selalu membawa perasaan berlimpah dan gembira. Master bermata cerah sudah berdiri di depan pintu besar, melengkung pagi ini. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat setelah membaca tulisan di pintu melengkung. Dia menyukai semua hal yang dulu ada di sini. Dia berjalan melalui pintu besar perlahan. Kedua sisi lorong yang panjang ditanami semua jenis flora. Dia merasa ceria di bawah sinar matahari pagi dengan udara yang menyegarkan. Itu tidak tampak seperti akademi, melainkan, tempat itu lebih seperti taman besar dengan aura alami yang menyelimutinya. Matanya yang awalnya cerah bersinar lebih terang hari setelah datang ke tempat ini. Akademi dibangunkan oleh matahari pagi. Para siswa berjalan masuk dan keluar dari akademi menatapnya ketika mereka memperhatikan guru bermata cerah berjalan ke akademi. Meskipun sudah lama sejak dia meninggalkan tempat itu, kecantikannya tetap menarik. Selain itu, kebanyakan orang bisa mengenalinya dari sebelumnya. Tidak ada yang mengganggunya saat dia berjalan perlahan mengamati pemandangan di sekitarnya. Mereka yang mengenalinya mengangguk dengan lembut dalam kekaguman dan rasa hormat saat dia berjalan melewatinya. Hanya mereka yang percaya diri dan guru-guru senior yang akan memandangnya sebagai penghargaan. Setelah melewati lorong yang terasa seperti berjalan-jalan di hutan, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ruang terbuka yang cerah. Dia dihadapkan pada sebuah kolam raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Jika ada pesta, air akan menyembur dari air mancur di kolam yang membiaskan sinar matahari menjadi pelangi yang cemerlang. Tidak ada festival hari ini, jadi air sejernih kristal di kolam itu tenang dan halus seperti cermin. Itu mencerminkan gedung akademik utama yang sederhana yang terletak di sisi lain. Bangunan berbentuk cincin itu setinggi 8 lantai. Itu adalah tengara dan berfungsi sebagai inti dari seluruh akademi. Setiap orang istimewa yang memasuki akademi akan menerima pendidikan terbaik di sini. Dia berhenti di tepi kolam. Mata cerah tuan itu tiba-tiba bersinar lebih terang. Sinar bersinar dari matanya yang indah saat dia memandang ke bangunan utama di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang bersinar di matanya. Dia bisa melihat berbagai kegiatan terjadi di dalam gedung akademik utama ketika dia menatap matanya untuk melihat ke kejauhan. Aku dekat air mancur surgawi, dia berbicara kepada komunikator jiwanya. Kenapa kamu di sini? Sebuah suara yang dalam terdengar di ujung sana. Aku di sini untuk menemuimu, tentu saja. Apakah nyaman bagimu untuk datang? Tanya tuan bermata cerah itu dengan lembut. Tentu. Jawabannya singkat dan langsung. Bab 1291. Halo, kamu di kelas berapa? Sebuah suara ingin tahu tiba-tiba terdengar dari punggungnya. Master bermata cerah sangat mengerutkan kening saat dia berbalik. Seorang pemuda berdiri di belakangnya. Tubuh orang itu langsing, tinggi, dan besar dengan mata tajam menusuk. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lemah dan tebal tidak jelas dipancarkan dari tubuhnya. Pemuda itu tidak bisa menahan perasaan berdetak kencang saat melihat fitur halus pada jarak yang begitu pendek ketika dia mengingat tentang kejutan yang dia rasakan selama satu pandangan dari sebelumnya. Dia berbicara dengan hati-hati yang disengaja, aku melihatmu berdiri di tepi kolam untuk waktu yang sangat lama dan berpikir kamu mungkin mengambil sesuatu yang terlalu keras. Mengapa kita tidak saling kenal? Aku murid baru, saya masuk akademi sedikit kemudian ketika saya terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Saya hanya berhasil memasuki kelas 4 lurus. Kelas biasa di sini dibagi menjadi 6 kelas. Kemampuan untuk masuk lurus kelas 4 adalah bentuk pamer sendiri. Tentu saja,
dia punya modal untuk memamerkannya juga. Alis master bermata cerah itu rileks sekali lagi. Maaf, aku sedang menunggu seseorang. Oh, kurasa aku belum pernah bertemu denganmu di masa lalu. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari keengganan tuan bermata cerah untuk berkenalan. Senyum di wajahnya semakin cerah. Pikiranku agak terganggu. Maaf, dia berbalik dengan anggun dan menghadap ke air kolam sekali lagi. Hari ini adalah hari yang mengganggu ketenangan pikiranku dan itu menggangguku. Kenapa aku tidak membelikanmu minuman dan mendengarkanmu melampiaskan masalahmu? Pemuda itu berjalan ke sisinya dan dengan tegas menyarankan. Ekspresi master bermata cerah redup. Tolong izinkan saya untuk mengheningkan cipta, oke. Dia tiba-tiba merasa ingin tertawa ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Jika ini dia dari 5 tahun yang lalu, mungkin dia akan segera melemparkan bocah ini ke dalam air kolam. Tapi 5 tahun kemudian, dia bukan lagi penyihir kecil sejak saat itu. Dia akan mempertimbangkan reputasi keluarganya dan tidak akan berlaku semegah dulu di masa lalu. Dia mengingat masa lalu dan mendapati bahwa hari-hari itu sungguh menyenangkan. Pemuda itu mengangkat bahu. Baiklah kalau begitu. Dia bukan orang cabul. Tidak peduli seberapa terkejut dia merasakan atau bahkan jika itu adalah cinta pada pandangan pertama di dalam hatinya, dia tidak akan pernah berlebihan dengan perilakunya. Saat dia bersiap untuk berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melihat sedikit senyum di mata tuan bermata cerah itu. Dia punya ide di benaknya ketika dia mengingat trik yang diajarkan oleh pamannya yang tidak bermoral. Seorang gadis yang baik akan setuju karena takut ketika seorang pria direcoki sehingga dia akan selalu mendapat kesempatan selama dia berusaha. Kamu tersenyum. Apakah ada yang lucu denganku? Pemuda itu bertanya karena penasaran ketika dia berhenti berjalan. Master bermata cerah berbalik dan menatapnya. Aku hanya berpikir bahwa jika ini terjadi 5 tahun yang lalu, seseorang yang memiliki keberanian untuk mengganggu di sekitarku akan berakhir di dalam air mancur surga sebelumnya. Di sisi lain, aku tidak punya pilihan selain berpura-pura bersyukur sekarang. Petik 2. Pemuda itu menatap gadis muda bermata cerah dengan senyum hangat di wajahnya dengan bingung. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat tidak sesuai dengan penampilannya saat ini. Aku tidak percaya. Kamu bukan orang seperti itu, kata pemuda itu dengan tegas. Dia tidak akan mempercayai gadis yang dia identifikasi sebagai seorang dewi sekilas bisa melakukan hal seperti itu. Saat dia menegaskan keyakinan dalam benaknya, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya menegang. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap situasi, dia bisa merasakan seluruh dirinya terbang di udara seperti awan. Pemandangan di sekelilingnya berputar dan mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri dari berteriak di udara. Tubuhnya terbang di udara tanpa kendali sedikit pun. Dia memotong busur di udara sebelum dia mendarat di kejauhan. Dia begitu terkejut ketika dia akan mengumpulkan kekuatan jiwanya hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar tidak mampu menggunakannya. Dia merasa seolah-olah seluruh orangnya telah dimeteraikan. Dia tanpa sadar menutup matanya dan meringkuk tubuhnya. Di sisi lain, dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menopang tubuhnya saat ini. Tubuhnya jatuh di tengah-tengah pemintalan. Dia merasakan getaran ringan di bawah kakinya seolah-olah dia sudah mendarat di tanah yang kokoh. Dia tanpa sadar meringkuk tubuhnya, tetapi perasaan dampak dalam imajinasinya tidak menyadarinya. Dia hanya bisa melihat tanah yang kokoh. Dia tertegun sejenak. Dia berdiri dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya sekali lagi mengalir lancar di dalam tubuhnya. Dia melihat kakinya dengan sedikit kebingungan sebelum dia melihat tubuhnya dan menyentuh tenggorokannya. Rasanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya sudah penuh dengan keheranan ketika dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di sekitarnya. Dia masih berdiri di samping air mancur surgawi, tetapi dia sudah berada di depan gedung akademik saat ini. Dia mendongak dan melihat bahwa gadis bermata cerah masih berdiri di sisi lain dari air mancur surgawi yang berjarak sekitar 100 meter. Ada orang tambahan di sebelahnya. Dia memiliki tubuh besar dan tinggi dan sebesar gunung. Itu dia. Pemuda itu dengan berat menelan ludah. Sebelum dia datang ke akademi, dia belum pernah belajar arti dari rasa takut. Tetapi sejak dia datang ke sini dan bertemu orang itu, dia belajar bahwa ketakutan adalah salah satu emosi yang diperlukan untuk manusia. Orang itu adalah dekan akademi. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pembelajaran dan kultivasi harian siswa. Sejak dia menjadi dekan, gaya belajar seluruh akademi telah meningkat ke tingkat yang baru. Di sisi lain,
Ada juga legenda yang tidak akan pernah mati tentang orang itu. Orang ini harus menjadi presiden akademi berikutnya, kan? Hampir semua orang di akademi sangat percaya dengan rumor ini. Orang ini berdiri tepat di samping gadis muda pada saat ini. Tatapan pemuda itu secara kebetulan bertemu dengan tatapan lelaki itu ketika dia melihat ke sana. Tatapan pria itu tenang dan dalam. Dia belum terlihat mengancam bahwa satu bintang dari kejauhan sudah cukup untuk membuat pemuda itu merasa gemetaran. Siapa gadis itu? Long Yue menghela nafas dalam hatinya setelah melihat tuan bermata cerah di hadapannya. Tidak lama sebelumnya, dia adalah orang pertama yang menyentuh hatinya. Meskipun semua orang berharap untuk membuat pertandingan untuknya dan dia. Namun, hal yang disebut takdir tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa ditransfer dengan kemauan seseorang. Dia menemukan takdirnya pada akhirnya sementara dia menemukan orang yang dia cintai. Hanya untuk mengetahui bahwa orang yang dia cintai tidak menghargai nasib. Saudaraku Long Yue, kamu tampaknya telah menjadi lebih keras. Master bermata cerah itu mengangkat tangannya ketika dia berbicara dan mencubit lengannya yang besar. Dekan akademi yang sombong itu langsung merasa sedikit malu. Wajahnya memerah sedikit ketika ia secara tidak sadar mundur satu langkah lalu memandang ke segala arah. Yuner, berhati-hatilah dengan tindakanmu. Apakah kamu masih ingat identitasmu? Master bermata cerah itu tersenyum. Aku benar-benar ingin meninggalkan identitasku pada saat itu sebelumnya. Kurasa aku masih lebih suka diriku yang dulu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu merasakan hal yang sama juga? Long Yue tertegun sejenak sebelum dia sangat mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sosok menawan tuan bermata cerah itu menggigil. Dia di sini. Petik 2. Dia di sini. Tatapan Long Yue segera berubah serius dan seolah-olah sinar menembusnya. Dia ada di sini. Dia masih hidup. Ketika 6 kata ini keluar dari bibir tuan bermata cerah, dia yang masih tersenyum beberapa saat yang lalu memiliki air mata yang tak terkendali mengalir di wajahnya. Dia benar-benar hancur ketika mengetahui tentang berita menyedihkan tentang ledakan Shrek. Dia tidak pernah melupakan siluet orang itu di dalam hatinya, tidak peduli betapa kecewanya dia ketika dia meninggalkan tempat itu. Sangat sulit untuk mencintai seseorang, tetapi lebih sulit untuk melupakan orang yang dicintainya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa orang itu sangat mungkin meninggal, rasa sakit yang menyayat hati menyiksanya setiap hari. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sebagai putri kerajaan, dia sudah pada usia yang cocok untuk menikah sejak jauh sebelumnya. Namun, suasana hatinya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Cinta dan kasih sayang kaisar untuknya memungkinkan dia lebih bebas sehingga dia belum menikah atas perintah seperti para putri lainnya selama ini di bawah perlindungan saudara-saudaranya dan kaisar. Namun, dia masih merasakan sakit di lubuk hatinya selama ini. Bahkan karena itu dia menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi di kamarnya karena hanya dengan terlibat dalam proses kultivasi dia sementara bisa melupakan orang itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba datang dalam keadaan seperti itu. Ketika dia menuju ke Tang Sekte dalam persiapan untuk bertukar satu set teknik senjata tersembunyi Tang Sekte itu dia tiba-tiba melihat mobil yang melaju ke markas untuk menyambutnya dengan standar tertinggi. Bab 1292 banding 1292. Jika dia hanya melihatnya sendirian, dia akan berpikir bahwa itu adalah matanya yang menipu dia. Namun, ada lebih dari sekadar dia. Teman-temannya juga ada di sana. Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, Su Lixi, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui ada di sini. Setiap orang dari mereka ada di sini. Dia merasa bingung saat ini. Seluruh orangnya tenggelam dalam inkonsistensi yang ekstrim. Dia diam-diam mengikuti mereka seperti orang mati berjalan. Dia memiliki wewenang khusus untuk memasuki gimnasium karena identitasnya. Dia melihat tiang sebagai akibatnya. Dia berbeda dari masa lalu. Penampilannya tidak berubah sama sekali tetapi sifatnya terlalu berbeda sekarang. Dia adalah seorang pemuda yang hangat, cerah, dan energetik di masa lalu. Namun, ketika dia melihatnya kali ini, dia merasa seperti sedang menatap ayahnya. Perubahan auranya terlalu besar karena dia berhasil tetap stabil seperti gunung ketika dia berhadapan dengan orang kuat seperti Smile Face Douluo. Jika seseorang mengatakan bahwa lelaki yang dulu menjadi dirinya sudah cukup untuk menariknya dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam di benaknya,
maka orang yang sekarang menjadi dia menarik perhatiannya dan memengaruhi hatinya dalam bentuk yang berbeda. Dengan target cinta seperti itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pemuda sebelumnya? Salah siapa itu karena pria yang dicintainya adalah orang yang paling menonjol di antara teman-temannya. Rasanya seperti ditakdirkan menderita karena mencintai pria seperti itu. Untungnya, dia tidak melihatnya di sisinya saat ini. Mungkin, mereka tidak bersama lagi. Mungkin, mereka bukan lagi pasangan. Dai Yuner mengerti bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Apa yang akan kamu lakukan? Long Yue bertanya dengan suara berat. Dai Yuner menghela napas dalam-dalam seolah-olah dia mengumpulkan keberanian melebihi dirinya. Saya ingin mencari bantuan dari Anda, Saudara Long Yue. Hanya Anda yang bisa membantu saya dalam masalah ini. Tentu, Long Yue menjawab dengan cara sederhana dan langsung yang sama. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku tentang bantuan dulu? Bantuan mungkin bertentangan dengan prinsip kamu. Dai Yuner menggigit bibir merahnya dengan putih mutiara. Long Yue menggelengkan kepalanya. Sejak kapan aku pernah mengatakan tidak kepadamu? Itu tidak pernah terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi di masa depan juga. Kamu akan selalu menjadi peri kecil di hatiku dan adik perempuanku. Air matanya yang berhenti mengalir sebelumnya sekali lagi mengalir di wajahnya. Visinya kabur saat Dai Yuner menerkam kepelukan Long Yue. Terima kasih, Saudara Long Yue. Terima kasih. Long Yue menghela nafas secara rahasia. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya karena dia bertanya-tanya hukuman macam apa yang akan dia hadapi karena mendapatkan pelukan setelah kembali ke rumah. Ketika wanita itu mengetahui bahwa dia keluar untuk menemui Yuner, dia mengikuti dan menonton dari dekat. Adik perempuan, tindakan Anda menyebabkan masalah bagi saya. Petik 1. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sebuah suara lincah terdengar dari ujung lain dari komunikator jiwa. Dai Yuyan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Hei kamu, kapan kamu akan tumbuh dewasa? Kamu selalu bertindak seperti... Haha, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri jika aku tidak berperilaku seperti itu? Aku yang lucu dari 8 Raja Surgawi besar kita. Apakah kamu tahu bahwa Shrek 7 monster ada di sini? Apa yang kamu katakan tentang ini? Kami telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan kami telah menahan keluhan terpendam kami selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, kami tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah saat ini. Saya percaya bahwa kami mampu mengalahkan mereka begitu keras sehingga wajah mereka akan terbuka seperti bunga persik yang mekar kali ini. Silakan hubungi kakak kami sehingga kami dapat segera melibatkan mereka untuk spar. Teng Teng dengan cepat berbicara. Untungnya seseorang tidak bisa meninggalkan bayang-bayang yang tersisa dengan suara seseorang, jika tidak, moniker, Raja Bayangan-nya akan lebih cocok baginya. Kenapa kamu tidak memanggil kakakmu sendiri? Dai Yuyan tidak bisa menahan tawa. Aku, lupakan, dia sudah terbiasa menjadi dekan akademis sekarang. Dia mendisiplinkan semua orang yang datang dan aku tidak terkecuali. Aku tidak ingin mengalami nasib buruk. Hanya ada kamu yang dia tidak mau, teguran. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dai Yuyan berkata, baiklah, aku akan berbicara dengannya. Namun, jangan terlalu percaya diri. Kami telah meninggikan diri selama ini, tetapi apakah mereka tidak melakukan hal yang sama? Apakah kamu tidak menangis seperti bayi ketika kamu kehilangan kali ini? Petik 2. Teng Teng terkikik. Orang yang paling peduli dengan kemenangan tidak pernah menjadi aku, apakah kamu benar? Dai Yuyan tertegun sejenak. Sebagai pangeran keempat kekaisaran dan bahkan pangeran mahkota saat ini, kekalahan dari masa lalu selalu sangat mempengaruhinya. Dia tidak pernah melepaskan kultivasi meskipun dia berurusan dengan segudang acara setiap hari. Mungkin, itu karena kekalahan saat itu. Terkadang kekalahan adalah motivasi terbaik. Sebagai contoh, ia saat ini dipuji oleh para perwira sipil dan militer dan bahkan dianggap sebagai kaisar dengan kekuatan tempur paling kuat dalam 1000 tahun ke depan. Dia benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan kali ini. Aku sedang dalam perjalanan untuk melihat Tang Wulin, Dai Yuyan dengan tenang berkata. Hah, apakah kamu sudah kehilangan penghambatanmu? Teng Teng berbicara dengan takjub. Kenapa kamu tidak memintaku untuk ikut? Itu sangat tidak ramah untukmu. Puff.
Untuk apa? Aku akan mewakili kekaisaran untuk bertemu dengannya kali ini. Tang Wulin sudah tidak sesederhana pemimpin 7 monster Shrek lagi. Dia di sini untuk mewakili Sekte Tang kali ini dengan identitas Master Sekte Tang Sekte. Petik 2. Master Sekte Tang Sekte. Jelas bahwa Teng Teng belum menerima informasi ini dari Lin San yang telah menghubunginya sebelumnya. Teng Teng tertegun. Baiklah, kita akan bicara nanti. Aku sudah tiba di Tang Sek. Mobil sudah berhenti di depan pintu utama Tang Sek ketika dia menutup komunikator. Kecuali untuk mobil Tang Sekte, bahkan mobil kerajaan tidak diizinkan untuk mengemudi di dalam markas Tang Sekte. Jadi dia harus berjalan ke kantor pusat sendiri. Dai Yuyan adalah murid Tang Sekte di tahun-tahun awalnya. Dia harus menarik diri dari Tang Sekte mengikuti aturan setelah dia mewarisi posisi sebagai putra mahkota sesudahnya. Namun, dia selalu merasakan perasaan yang mendalam terhadap tempat itu dan kedekatannya dengan Tang Sekte jauh melebihi para pangeran lainnya. Banyak pejabat sipil dan militer menganggap kemampuan Pangeran keempat untuk mewarisi posisi Pangeran Mahkota sebagian besar karena dukungan Sekte Tang. Ini juga merupakan kenyataan. Meskipun dukungan Tang Sekte diam-diam, itu memiliki efek penting pada masalah ini. Dai Yuyan berhubungan intim dengan Sekte Tang yang paling penting karena Tang Sekte tidak pernah terlibat dalam politik dan mendukung perdamaian dan harmoni. Sikap pasifisme seperti itu tentu saja tidak ditargetkan pada Federasi Douluo yang bertindak sebagai penguasa benua, tetapi itu sangat penting bagi Kekaisaran Bintang Luo yang lebih lemah. Ini juga alasan mengapa status Tang Sekte di Kekaisaran Spirit Dou dan Kekaisaran Star Luo bahkan lebih tinggi dari Spirit Pagoda. Bagaimanapun, sekte masih sekte. Setiap sekte akan dipengaruhi oleh pengaruh bisu politik, apakah itu Pagoda Roh, Sekte Tang, Sekte Tubuh atau lainnya. Di sisi lain, efek dari pengaruh-pengaruh ini secara alami akan menyebabkan retroaksi yang mengakibatkan memutuskan apakah sebuah sekte bisa kuat atau tidak. Sudah ada orang-orang dari Tang Sekte yang datang untuk menyambut Pangeran keempat yang mulia. Ketika dia berjalan melewati pintu utama markas Tang Sek, sudah ada orang yang menunggunya di dalam. Wajah tersenyum Douluo Hujie dan Tang Wulin berdiri di tengah karena ini adalah etika yang penting. Ada juga royalti yang datang setelah kedatangan Dai Yuyan. Dai Yuyan menemukan Tang Wulin berdiri tepat di tengah pada pandangan pertama. Sama seperti Dai Yuyan pertama kali menatapnya, dia pertama kali merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah. Tang Wulin memiliki bantalan mantap yang tak terhitung jumlahnya dibandingkan dengan sebelumnya. Kekanak-kanakannya lenyap sepenuhnya. Dia muncul seperti orang biasa tetapi dilengkapi dengan aura yang tidak ditemukan pada orang biasa. Dia hanya berdiri di sana dan menjadi pusat perhatian dengan cara yang sangat alami. Dia mengukur Tang Wulin naik turun sementara Tang Wulin juga melakukan hal yang sama. Dai Yuyan tampaknya telah mengalami perubahan besar juga. Setelah menjadi putra mahkota, ia memiliki aura raja untuk dirinya sendiri. Dia merasa sombong meski tidak marah. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah sementara sosoknya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia tenang dan tenang sehingga moniker Tiger King-nya tampak semakin melengkapi dirinya sekarang. Kami bertemu lagi, Tang Wulin berjalan sambil tersenyum. Dai Yuyan mengulurkan tangannya dan mengguncang Tang Wulin. Keduanya kehilangan pemikiran kekanak-kanakan untuk mencoba mengukur kekuatan satu sama lain melalui jabat tangan seperti ketika mereka masih muda. Tangan mereka berpisah segera setelah goyang dan itu adalah kontak yang sederhana. Dai Yuyan menemukan dengan heran bahwa dia sama sekali tidak mampu melihat melalui Tang Wulin lagi. Pria itu benar-benar berbeda, seperti yang diharapkan. Tang Wulin lebih muda dari mereka semua. Menilai berdasarkan usia mereka, dia seusia dengan Dai Yuner. Beberapa tahun telah berlalu dan Shrek Seven Monsters benar-benar terlalu berbeda saat ini. Mereka adalah musuh sekali tetapi mereka mewakili kekuatan yang berbeda sekarang. Mereka bertemu sekali lagi dan mereka merasa sedikit kesal. Waktu membawa perubahan besar pada dunia dan segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Yang mulia putra mahkota, silakan lewat sini. Wajah tersenyum Douluo memecah kesunyian dan membuat isyarat ajakan. Yang mulia terlalu sopan. Dai Yuyan masih bersikap sopan ketika berbicara dengan smile face Douluo. Sebenarnya sama seperti bagaimana Long Yue memiliki Enchi sebagai gurunya, Smiley Face Douluo telah memberikan bimbingan kepada Dai Yuyan. Jadi dia dianggap setengah dari guru Dai Yuyan karena posisinya sebagai wakil aula utama dari aula ibadah istana.
Itu karena hubungan ini bahwa Dai Yuyan selalu dekat dengan Tang Sekte sejak muda dan menjadi bagian darinya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Smiley Face Douluo, hanya saja mayoritas orang dari luar tidak sadar. Di bawah bimbingan Smiley Face Douluo, sekelompok orang tiba di ruang pertemuan. Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters duduk di satu sisi sementara Dai Yuyan membawa serta perwiranya untuk duduk di sisi lain. Kata, Bab 1293. Setelah berbasa-basi, Dai Yuyan berbicara sedikit kesal, aku benar-benar tidak berharap pertemuan kita berada dalam keadaan seperti itu. Terus terang, aku lebih suka bertarung denganmu di panggung kompetisi. Jika itu masalahnya, mungkin aku masih akan memiliki kesempatan untuk menebus diriku. Dia tidak bisa menahan diri tetapi tertawa. Tang Wulin tersenyum. Kita bisa berdebat kapan saja. Aku rindu waktu kita bertanding di Star Luo kontinen. Waktu itu kita masih muda. Dai Yuyan langsung terkekeh. Kamu masih muda sekarang. Kecuali kenyataan bahwa kamu sekarang adalah Master Sekte Tang Sekte. Ada sarkasme dalam kata-katanya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati para senior Tang Sek kami karena telah memberi saya kesempatan. Saya hanya berharap saya dapat membayar mereka. Yang mulia, saya ingin tahu apa pendapat Star Luo Empire pada kolaborasi kami ini, waktu. Dai Yuyan berbicara, saya pikir kita akan mengadakan pertemuan besok di mana Anda akan bertemu ayah saya. Tujuan utama saya di sini adalah untuk bersosialisasi. Tang Wulin mengangkat alisnya. Sepertinya Kekaisaran Luo Star tidak begitu peduli dengan perang. Dai Yuyan tersenyum dengan tenang. Jadi, bagaimana keprihatinan kami menurutmu? Tang Wulin berkata, saya mengerti sekarang. Jika itu masalahnya, apakah perlu bagi saya untuk tetap bertemu dengan Yang Mulia? Dai Yuyan tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menanggapi dengan cara yang jujur. Dia berharap untuk sedikit mengecilkan hati Tang Wulin sehingga dia tidak akan mendominasi negosiasi besok. Dia tidak mengira Tang Wulin akan menolak negosiasi sebagai gantinya. Kamu sepertinya orang yang berubah. Dai Yuyan kembali ke dirinya yang normal setelah perubahan wajahnya sesaat. Tang Wulin berkata, aku masih sama. Kami khawatir apakah Kekaisaran Luo Star mampu mempertahankan diri melawan federasi ketika saatnya tiba. Karena putra mahkota telah menyatakan bahwa kekaisaran itu mampu, maka kita tidak perlu prihatin dengan diri kita sendiri. Karena Tang Sek telah berkolaborasi dengan Star Luo Empire selama bertahun-tahun, tentu saja, kita menganggap diri kita bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Selama Star Luo Empire tidak terlalu terpengaruh oleh perang, tidak perlu bagi kita untuk khawatir. Dalam hal itu, tidak perlu membuang waktu berharga yang mulia waktu itu. Petik 2. Dai Yuyan berbicara, aku bilang kamu sudah berubah dan kamu masih tidak akan mengakuinya. Kamu tidak pernah seberani itu di masa lalu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kau salah paham. Aku lebih peduli dengan pandangan orang-orangmu. Bagaimana dengan ini, Yang Mulia? Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Kita bisa berdiskusi nanti. Saat dia berbicara, Tang Wulin berdiri. Jelas bahwa dia menunjukkan ketidaksabarannya. Dai Yuyan juga berdiri. Dia berkata, jadi, apakah Anda mengatakan bahwa kami membuang-buang waktu? Ya, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Mungkin, orang-orangmu mungkin berpikir bahwa pasukanmu sudah cukup siap. Jika itu masalahnya, maka, kami akan melanjutkan diskusi setelah aku menunjukkan hal ini padamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar melalui pintu masuk utama ruang pertemuan. Wajah tersenyum Douluo tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh perjalanan. Karena Tang Wulin mengelola situasi di Dou Spirit Empire dengan sangat baik, ia percaya bahwa Tang Wulin akan menyusun strategi untuk negosiasinya dengan Kekaisaran Luo Star juga. Dai Yuyan dan Tang Wulin sama-sama kenal. Itu adalah tujuan Dai Tianling untuk mengirim Dai Yuyan ke Tang Sek. Baik Dai Yuyan dan Smiley Face Douluo tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menangani negosiasi dengan kekurang-ajaran. Orang harus menyadari bahwa Sekte Tang hanya sekte, sementara Dai Yuyan mewakili seluruh kekaisaran. Apakah itu sesuai atau tidak? Orang harus melihat apakah barang yang hendak ditunjukkan Tang Wulin kepada Dai Yuyan dalam waktu cukup untuk meyakinkannya. Sepanjang jalan ke gimnasium, Dai Yuyan menjaga ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wulin. Dia dalam suasana hati yang agak busuk saat ini.
Bahkan jika Anda salah satu dari Shrek Seven Monsters dan Master Sekte Tang Sekte, saya masih putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, saya berhubungan baik dengan Tang Sekte. Bermain hardball terkadang diperlukan saat negosiasi. Namun, Tang Wulin berbalik bermusuhan dan bahkan mengancam akan menghentikan negosiasi. Meskipun Kekaisaran Luo Star berkompromi pada akhirnya, Dai Yuyan akan menanggung dendam dalam hatinya. Ada seseorang di gimnasium ketika mereka tiba. Tepatnya, itu adalah Meisha hitam yang berdiri diam. Dai Yuyan memandangi Meisha yang tingginya sekitar 8 meter dengan senjata api raksasa di punggungnya. Dia bertanya pada Tang Wulin, apakah ini yang ingin Anda perlihatkan kepada saya? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tang Wulin mengangguk, lalu dia melambaikan tangannya ke arah Meisha hitam. Meisha melepas senjata api di punggungnya. Pada saat itu menghapus senjata api, pusat-pusat kekuatan dari aula ibadah kerajaan segera memposisikan diri di depan Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kami di Sekte Tang. Tang Wulin melirik kagum pada Dai Yuyan. Siap. Sekelompok orang masuk ke gimnasium dari sisi lain. Mereka mendorong beberapa perangkat keras dengan cepat. Perangkat keras pertama adalah bola logam besar yang ditempatkan di sisi lain gimnasium. Selanjutnya, datang beberapa pelat logam tebal. Sebanyak 10 pelat logam ditumpuk di tempat sekitar 30 meter di pinggiran Meisha hitam. Dai Yuyan menyadari itu akan menjadi uji coba senjata. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tanpa ekspresi saat ini. Bahkan, dia tampak hikmat. Segera, orang-orang itu menyelesaikan pengaturan. Pemimpin kelompok itu, Jiang Wuyue memberi isyarat pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk ke arahnya sebelum dia berbicara, aktifkan perisai pelindung tahap kompetisi. Sinar kuning samar muncul, dan perisai pelindung muncul segera setelah itu. Sinar lembut menyelimuti tahap kompetisi. Sebelumnya, bola logam berdiameter sekitar 3 meter ditempatkan di luar perisai pelindung. Tang Wulin berbicara kepada Dai Yuyan di sisinya, Yang Mulia, tolong kirim orangmu untuk memeriksa pelat paduan dan bola di kejauhan. Setiap lapisan pelat paduan ini setara dengan pertahanan Meisha kuning. Kombinasi mereka sebanding dengan Meisha hitam biasa. Petik 2. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali dan seseorang segera pergi untuk memeriksa bola dan piring. Dia berbicara dengan suara rendah, apa yang ingin kamu tunjukkan kepadaku sebenarnya? Pengadilan senjata. Tidak mengherankan jika meriam jiwa yang kuat dapat meledak melalui pertahanan Meisha hitam. Tang Wulin berkata, mohon bersabar, Yang Mulia. Anda akan tahu beberapa saat kemudian. Segera, staf kerajaan kembali dan mengangguk ke arah Dai Yuyan, untuk memberi sinyal bahwa itu persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya ke arah Meisha hitam. Siap. Meisha hitam berjalan dengan langkah besar. Meisha mengeluarkan suara keras dan nyaring saat kakinya yang berat menginjak tanah. Itu mengangkat senjata api raksasa di tangannya dan mendorongnya ke pelat logam paling depan, sementara itu tampaknya melakukan beberapa penyesuaian pada saat yang sama. Berdengung. Suara dengung lembut terdengar dari senjata api raksasa. Bayangan cahaya biru gelap beredar saat Meisha hitam membuat gerakan tangan pada Tang Wulin. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Meisha hitam segera dipecat. Senjata api raksasa itu bergetar sedikit ketika aliran arus listrik ungu melintas sekali di langit sebelum menghilang dengan segera. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar orang nyaris tidak melihat sekilas tindakan. Namun, tembakannya sudah berakhir. Tidak ada ledakan keras seperti dalam kasus meriam jiwa. Hanya dengungan yang terdengar oleh sekelompok orang. Kemudian, mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan di mana laras senapan raksasa mendorong pelat logam. Dai Yuyan tertegun sejenak. Para penguasa jiwa istana dan para guru Meisha yang berdiri di sisinya pada awalnya merasa heran. Dalam waktu singkat, mereka tampak bingung. Memanggil Yang Mulia, putra mahkota hanya untuk menyaksikan ini. Itu bahkan tidak menunjukkan efek apapun. Petik 1. Apakah ini kesalahan? Dai Yuyan menoleh ke samping dan memandang Tang Wulin. Dia tidak berniat mengejek Tang Wulin karena dia tahu betul bahwa reputasi Tang Wulin dipertaruhkan. Namun, sepertinya dia melakukan kesalahan besar. Bab 1294 banding 1294
Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke kejauhan. Sekelompok orang dari sebelumnya ingat bahwa bola logam didorong masuk. Sekarang, bola logam itu muncul sedikit lebih jauh. Itu di luar perisai pelindung tahap kompetisi. Mereka berasumsi bahwa bola logam itu tidak terkait dengan persidangan. Dengan pancaran perisai pelindung sebagai penghalang, mereka tidak memiliki pandangan yang jelas. Saat ini, perisai pelindung dinonaktifkan setelah menyelesaikan tembakan. Mereka hanya melihat bola logam dari kejauhan. Namun, setelah melihat bola logam, penguasa jiwa istana yang meragukan demonstrasi sebelumnya sekarang memiliki ekspresi beku di wajah mereka. Masing-masing dari mereka tampak seolah-olah telah melihat hantu. Tidak ada yang tahu kapan lubang besar itu muncul tepat di tengah-tengah bola. Lubang menganga berdiameter lebih dari 2 meter. Cukup aneh bahwa dinding tidak jauh di belakang bola logam tetap tanpa cedera. Di sisi lain, bola logam memiliki lubang yang bosan menembus pusatnya. Tatapan Dai Yuyan membeku. Meskipun demikian, dia tetap bingung seperti sebelumnya. Apa artinya? Dia menoleh ke arah Tang Wulin. Kamu tidak tahu. Tang Wulin memandang Dai Yuyan dengan tatapan tenang. Dai Yuyan menjawab, tidak. Baiklah. Kamu seharusnya memiliki Master Mesha bersamamu. Kenapa kamu tidak meminta Master Mesha untuk melepaskan Mesha? Kami akan melakukan tembakan lagi, kata Tang Wulin dengan suara berat. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali. Pria parubaya di sisinya segera mengangkat tangannya. Sebuah lingkaran cahaya berkilauan di pergelangan tangannya saat aliran cahaya melesat ke depan. Dari cahaya yang tumbuh dengan cepat, sebuah Mesha hitam muncul. Apakah kamu membutuhkan saya untuk mengerjakan Mesha? Master Mesha melihat ke arah Tang Wulin. Dai Yuyan bukan satu-satunya orang yang bingung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tang Wulin. Tang Wulin berbicara, Anda tidak perlu naik Mesha. Pilih barang yang menurut Anda keras dan keras dari dalam kabin pilot Mesha. Kemudian, aktifkan sistem pelindung otomatis Mesha untuk melepaskan perisai pelindung. Master Mesha berbicara dengan ragu, apakah Mesha saya akan dirugikan? Bagi seorang Master Mesha tingkat tinggi, Mesha dianggap sebagai kehidupan keduanya. Dia tidak ingin melihat mechanya rusak. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan, aku akan melipat gandakan kompensasiku kepadamu jika ada kerusakan. Master Mesha tidak mengajukan keberatan lagi. Dia melompat ke atas Mesha hitamnya. Dia menempatkan logam langka yang berukuran sedang di dalam sebelum dia menyalakan perlindungan otomatis. Beberapa fungsi sederhana dari Mesha hitam dapat dimulai melalui perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh seperti mengaktifkan pelindungnya dan membuka kabin. Lapisan pelindung transparan, sedikit terdistorsi dikeluarkan dari Mesha hitam. Master Mesha memiliki ekspresi puas di wajahnya. Mesha biasanya disesuaikan dengan persyaratan Master Mesha. Master Mesha khusus ini merasa agak percaya diri dengan pertahanan Mesha hitamnya. Dia bahkan cukup percaya diri untuk bertarung melawan Judul Douluo ketika dia dibalut Mesha. Tang Wulin membuat gerakan tangan pada Mesha hitam di kejauhan sekali lagi. Kali ini, Mesha bergerak dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan aliran cahaya biru dari senjata raksasanya tanpa membuat banyak penyesuaian. Dibandingkan dengan sinar sebelumnya, kali ini jauh lebih lemah dan suara dengungan juga lebih lembut. Mesha hitam Star Luo Empire bergetar ringan sebelum kembali ke kondisi normal. Perisai pelindung Mesha tetap utuh. Setelah menyaksikan Mesha hitam Tang Sekte meluncurkan senjata api, Master Mesha Star Luo Empire tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Tang Wulin, apakah sudah selesai. Tang Wulin membuat gerakan mengundang ke arahnya. Silakan buka kabinmu dan lihatlah. Master Mesha Star Luo Empire sedikit bingung ketika dia berjalan ke depan Meshanya. Dia menonaktifkan perisai pelindung menggunakan perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh sebelum membuka kabin. Segumpal asap tebal keluar. Ada bau hangus saat kabin dibuka. Kelompok orang yang telah menyaksikan pemandangan itu tidak lagi dapat menemukan potongan logam yang diletakkan di kursi pilot sebelumnya. Bahkan kursi pilot sepertinya sudah meleleh. Tang Wulin berbicara dengan nada meminta maaf, maaf. Kontrol kami tidak cukup tepat yang telah menyebabkan beberapa kerusakan pada kursi pilot Anda. Saya akan memastikan Tang Sek memberi Anda kompensasi ganda. Kelompok orang belum mengetahui apa yang terjadi selama persidangan pertama. Namun, kali ini, mereka merasa terkejut dan takut seolah-olah mereka melihat hantu.
Semua alat peraga percobaan telah disediakan oleh Sekte Tang. Awalnya, mereka sedikit curiga meskipun efek yang ditunjukkan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Mesya itu milik Star Luo Empire sementara Master Mesya adalah orang yang dipercaya di istana. Mereka semua menyaksikan perisai pelindung Mesya yang disesuaikan dengan tingkat pertahanan tertinggi. Namun, bagaimana bagian dalam Mesya rusak parah? Orang yang paling terkejut adalah Master Mesya. Sebenarnya, dia telah bertanya pada Tang Wulin apakah dia membutuhkan bantuannya beberapa menit yang lalu. Bagaimana jika dia yang duduk di dalam kabin? Lalu apa yang akan terjadi? Dia kemungkinan besar akan berakhir seperti potongan logam dan kursi. Itu adalah acara yang mengejutkan bagi semua orang yang hadir seperti pertunjukan sulap yang spektakuler. Apa yang bisa menjadi senjata api raksasa itu? Tang Wulin berbalik untuk menghadapi Dai Yuyan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi menyaksikan ekspresi terkejut Dai Yuyan. Itulah yang ingin saya perlihatkan kepada Anda. Temukan novel yang disahkan di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dada Dai Yuyan naik turun. Meskipun dia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, dia merasa sulit setelah menyaksikan situasi yang begitu menghancurkan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu di luar imajinasinya. Sepengetahuannya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh senjata jiwa. Apa yang terjadi sebelumnya memiliki akibat yang serius. Perisai pelindung Mesya hitam praktis tidak berpengaruh dalam menghentikan senjata api raksasa. Tidak peduli seberapa kuat Mesya itu akan dianggap tidak berguna jika Master Mesya terbunuh. Itu hanya akan menjadi tumpukan sampah. Senjata macam apa itu? Dai Yuyan tergagap. Tang Wulin menjawab, itu salah satu senjata terbaru Federasi. Ini adalah rahasia federal. Saya percaya bahwa jika kita belum menunjukkannya di sini, pada saat Anda mengetahui keberadaannya, itu sudah akan beraksi di medan perang. Namanya adalah berkas ion berat. Kemampuan menyerangnya mungkin tidak jauh lebih kuat daripada meriam Super Soul itu, tetapi kekuatannya ada dalam ledakan penetrasinya. Ia mampu menembus hampir semua perisai pelindung, baik bentuk materi maupun energi. Jelas, itu lebih efektif dalam menembus materi. Kemampuan serangan sebenarnya adalah bahwa titik ledakan yang ditentukan dapat ditentukan. Ia dapat menghancurkan objek yang ditargetkan bahkan ketika target dilindungi oleh perisai tanpa menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan target. Petik 2. Pengerahannya dapat digunakan untuk melawan Mesya dan juga armor perang. Senjatanya sudah digunakan di tentara federal. Masalahnya adalah kita hanya tahu satu jenis senjata terbaru Federasi. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Akan terjadi jika senjata dikerahkan dalam skala besar seperti di pasukan Mesya. Petik 2. Apa yang akan terjadi? Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan itu. Banyak orang akan mati secara tragis. Pasukan Mesya Star Luo Empire tidak memiliki banyak pertahanan terhadapnya. Perisai pelindung yang sangat mereka banggakan sama sekali tidak berharga. Tuan Mesya mereka akan berubah menjadi abu. Akibatnya, Mesya akan diambil secara keseluruhan oleh lawan mereka dan ditampilkan sebagai piala perang. Para Master Mesya yang berada di tempat kejadian menjadi sangat pucat saat memikirkan hal itu. Situasi Tuan Jiwa juga tidak menguntungkan. Meskipun armor perang memiliki efek amplifikasi yang kuat pada para Master Jiwa, armor perang tidak jauh lebih kuat dari Mesya. Kekuatan armor perang sedikit lebih kuat dari Mesya. Armor perang itu berukuran lebih kecil meskipun kekuatannya lebih kuat. Itu lebih cocok dengan Master Jiwa, meskipun Master Armor Tempur juga bisa mengoperasikan Mesya dengan fasilitas yang sama. Namun demikian, baju besi pertempuran selalu dianggap lebih unggul dari Mesya. Senjata yang efektif melawan Mesya akan sama-sama menghancurkan armor pertempuran. Bagaimana bisa ada orang yang cukup berani untuk mengatakan bahwa itu tidak akan efektif melawan baju perang? Tidak ada seorang pun di tempat itu yang bersedia menjadi sukarelawan sebagai subjek percobaan. Ketakutan muncul di hati Dai Yuyan saat ini. Sebelumnya, ia telah mencoba meremehkan Tang Wulin karena Star Luo Empire memiliki persediaan senjata rahasia yang memadai. Mereka merasa agak percaya diri dengan kekuatan militer mereka. Secara alami, mereka tidak keberatan menerima bantuan Tang Sekte, tetapi mereka tidak berniat membayar mahal untuk itu, terutama ketika mereka mengalami banyak pembatasan saat menerima bantuan dari Tang Sekte. Karenanya,
Kehadiran Dai Yuyan hari ini adalah untuk melihat tujuan Tang Wulin. Alih-alih, penyelidikannya menghasilkan dia menjadi saksi pemandangan yang mengerikan. Sinar ion berat. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui nama untuk senjata itu karena tidak ada informasi sebelumnya tentang itu. Pikiran Dai Yuyan kacau saat kepercayaan awalnya pada kekaisarannya mulai terkikis.